Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Sudahkah kalian support traktir Mimin? Kalau belum, silahkan kunjungi. Karena itu merupakan minyak semangat Mimin, WKWKWK. Sebelum kita masuk ke ceritanya jangan lupa siapkan segelas kopi dan jangan lupa dukung traktir Mimin. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. Babak 906, Ancaman Berani. Subscribe Penatua. Haha. Aku tidak berpikir kamu akan mengalahkan Hun Qiang dalam satu serangan, terutama ketika kamu memiliki tingkat kultivasi yang sama. Hahaha, Fa Duo tertawa. Meningkatkan reputasi Lin Feng adalah salah satu tugasnya, terutama di depan semua orang. Banyak orang mengerti bahwa Kekaisaran Falan ada di pihak Lin Feng ketika mereka mendengar tetua Fa Duo. Meskipun pemimpin Kekaisaran Falan adalah Fa Chun, semua orang mengerti bahwa Lin Feng mungkin mengendalikan kekaisaran sekarang dan bahwa Fa Chun hanyalah boneka. Pemimpin Lin, kamu sangat kuat, dan dapat menghancurkan orang-orang dari tingkat kultivasi yang sama. Gu Klan tidak punya pilihan, tetapi untuk mengakuinya dan mengakui kamu, tiba-tiba berbicara Gu Tian'ao. Selama kompetisi hebat, Gu Tian'ao terpesona. Dia sekarang adalah level 4 dewa tertinggi tingkat tinggi. Lin Feng sudah melampaui dia. Tentu saja, itu tidak berarti semua anggota Gu Klan lemah atau tidak berbakat. The Lun Bi Empire juga mengakui Lin Feng. Siapa yang berani mengkritik seseorang seperti Lin Feng? Setuju seorang tetua Kekaisaran Lun Bi dengan dingin. Dia sangat marah bahwa Lin Feng telah menang dalam satu serangan. Dia adalah dewa tertinggi level 3 tingkat tinggi, tetapi Lun Bi Empire telah memintanya untuk mempermalukan Lin Feng. Hun Qiang telah mempermalukan Lin Feng dan telah menderita kekalahan telak, sehingga tetua Kekaisaran Lun Bi tidak merasa ingin mempermalukan Lin Feng lagi. Dia terdengar sombong dan bangga ketika dia memuji Lin Feng. Lin Feng tampak terhibur. "Siapa kamu?" tanya Lin Feng, mengerutkan kening dengan dingin. "Aku adalah perwakilan dari Kekaisaran Bilun, Lun Bisiu," jawab pria tua itu dengan murung, tetapi Lin Feng bisa melihat bahwa orang tua itu takut. Lin Feng hanya tersenyum. Kekaisaran Lun Bi memiliki culi. Kekaisaran Bilun dapat bangga dengan diri mereka sendiri, terima kasih kepada culi. Namun, kamu, orang tua, tidak perlu bangga. Jadi sekarang, kencinglah. Petik 2. Lin Feng bahkan tidak selesai berbicara sebelum pria tua itu tampak ketakutan. Lin Feng tampak seperti iblis. Orang tua itu dan banyak orang lainnya, termasuk Lei Ben, Chen Guangyu, dan beberapa yang lain, semuanya memucat. Lun Bisiu bergetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Namun, dia harus melakukan apa yang diperintahkan Kekaisaran untuk dia lakukan, bahkan jika dia harus mati. "Kamu berani menyinggung klan jiwa kuno, dan sekarang kamu ingin menyinggung Kekaisaran Bilun," teriak Lun Bisiu dengan suara bergetar. Lin Feng melirik Lun Bisiu dengan acuh tak acuh. "Aku tidak ingin mengulanginya di lain waktu, kesal sekarang." "Kamu, beraninya kamu." Lun Bisiu tidak punya waktu untuk menyelesaikan hukumannya sebelum Lin Feng menamparkan wajahnya. Lun Bisiu terpesona dan jatuh menuruni tangga, berguling-guling ke bawah. "Kembalilah ke Kekaisaran Lun Bi dan katakan pada orang-orangmu bahwa setelah membunuh Lun Biba, aku toh tidak berniat berteman denganmu. Dan katakan pada Culi bahwa jika dia tidak bahagia, dia selalu bisa datang dan bertarung melawanku," kata Lin Feng dingin, menatap Lun Bisiu. Lun Bisiu bahkan lebih ketakutan. Dia berjuang untuk bangkit kembali dan terbang ke timur secepat mungkin. Tidak ada yang tahu jika dia mendengar kalimat terakhir Lin Feng. Lin Feng telah menyingkirkan perwakilan lain, tetapi sangat cepat dia menatap Gu Tian'ao dengan tajam. "Gu Klan juga bisa meninggalkan tempat ini," kata Lin Feng tanpa ekspresi. Banyak orang terkejut. Lin Feng menyingkirkan semua musuhnya, satu demi satu. Dia tidak bermaksud untuk mencoba dan meningkatkan hubungannya dengan Gu Klan dan Lun Bi Empire, sepertinya. Gu Tian'ao tahu dia tidak bisa bersaing dengan Lin Feng, jadi dia tidak ingin bertindak ceroboh. Dia berdiri, membungkuk dengan tangan dan berkata, "Pemimpin Lin, sampai jumpa. Kami akan bertemu lagi. Aku yakin kamu akan memiliki kesempatan untuk bertukar pandangan tentang kultivasi dengan sesama murid besar aku Gu Sang suatu hari nanti." "Sampai jumpa," kata Gu Tian'ao. Dia pergi dengan 3 murid klan Gugu. Lin Feng tampak berpikir, Gu Sang, apakah Gu Tian'ao mengancamnya? Apakah dia berpikir bahwa Gu Sang akan menjadi mimpi terburuk Lin Feng? "Hehe, Gu Sang, Yuan Feng, Culi, Pangeran Hantu. Orang-orang itu semua mungkin adalah lawan masa depan Lin Feng. Tapi Lin Feng tidak akan membiarkan salah satu dari mereka bertindak keras kepala dan sombong." "Bagus, aku sudah selesai dengan pembersihan sekarang." Lin Feng tertawa. Orang-orang yang tersisa termasuk tetua Fa Duo, Lei Gang, Lei Ben, Dao Ling, Jeston, Tian Dao Yuan, orang tua berjanggut putih dari Sekte Taking, Chang Hu, Garuda, dan Long Lan Er. Tentu saja, Riao juga masih ada di sana,
tetapi Riao bisa merasakan bahwa Lin Feng tidak benar-benar menyambutnya. Dia juga tidak perlu tinggal di sana lagi. Pemimpin Lin, aku juga pergi. Ketika kita bertemu lagi, akan ada pertempuran haus darah. Kekaisaran Riguang juga bermaksud untuk menyerang Kekaisaran Falan. Pikirkan solusi dengan Kekaisaran Falan, kata Riao dengan dingin, berdiri dan bersiap-siap untuk pergi. Perlahan, kenapa kamu terburu-buru? Jawab Lin Feng, menyela Riao. Dia menghilang dan langsung muncul kembali di depan pria tua itu. Lin Feng menatap Riao. Riao tidak takut dengan Lin Feng. Mata mereka berbinar. Kekaisaran Riguang akan menyerang Kekaisaran Falan. Lin Feng mengulangi dengan tenang. Ekspresi Riao tidak berubah. Dia mengangguk dengan acuh tak acuh, memang. Kamu lebih baik mundur dari Kekaisaran Falan, kalau tidak. Petik 2. Jika kamu berani menyerang Kekaisaran Falan, aku akan menghapus Kekaisaran Riguang dari peta negara keabadian dalam 1 hari. Jika kamu tidak percaya padaku, maka cobalah, kata Lin Feng datar. Dia tidak berbicara dengan keras, menggunakan telepati, dan terdengar sangat tegas. Ekspresi Riao jatuh. Lin Feng mengancamnya dengan mudah. Kamu berani mengancam kita, teriaknya telepati. Jangan mengira aku berhasil menghancurkan klan iblis kuno karena aku beruntung. Jika kamu berani menyerang Kekaisaran Falan, aku akan menunjukkan kepadamu apa sebenarnya kekuatan itu, dan aku akan menghancurkan Kekaisaran Riguang. Petik 2. Lihat Tuan Riao pergi, kata Lin Feng dengan semangat palsu kepada beberapa murid Sun City. Riao heran dan khawatir saat dia pergi. Sekarang, hanya orang-orang yang berteman dengan Lin Feng atau yang tidak punya masalah dengannya ada di sana. Semua orang, sekarang, kita dapat berbicara dengan damai. Seru Lin Feng. Lin Feng, kamu tahu apa yang dipikirkan Lei Sekte. Kami akan berbicara dengan kamu secara pribadi nanti, Lei Gang tersenyum. Dia memandang Lin Feng seolah-olah mereka adalah teman lama. Lin Feng menatap Lei Gang. Dia juga ingin berbicara dengan Lei Gang tentang Lin Qiongsheng. Baik, kami akan melakukan itu, Lin Feng setuju. Lin Feng, kami juga ingin berbicara dengan kamu secara pribadi, kata Jeston tersenyum. Jeston tampak lebih tua daripada ketika mereka bertemu untuk pertama kalinya. Rambut pirangnya pucat. Lin Feng mengangguk. Dia juga ingin menanyakan banyak hal kepada Jeston. Lin Feng, kamu ingat aku? Hehe, menyeringai pria tua berjanggut putih dari Tai King Sek. Aku ingat kamu. Bagaimana aku bisa melupakan kamu, Tuan? Kata Lin Feng, tersenyum lebar. Orang tua itu baik. Mungkin itu karena King Xin Yue telah mengundangnya. Haha, aku tahu kamu tidak akan melupakan aku. Lelaki tua itu tertawa. Tuan, apakah kamu memberikan pesan aku kepada pemimpin kamu? Bab 907, Percakapan Malam Hari. Subscribe Penatua. Tentu saja aku lakukan. Namun, matriark kita merasa terganggu akhir-akhir ini, kata lelaki tua itu, mengangguk dengan muram. Dia telah memberitahu King Xin Yue apa yang dikatakan Lin Feng kepadanya, tetapi King Xin Yue memiliki masalah lain untuk ditangani terlebih dahulu. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia menatap pria tua itu dengan ragu. Orang tua itu tersenyum dengan acuh tak acuh, aku akan memberitahumu secara pribadi. Baiklah, terima kasih, Tuan, Lin Feng setuju. Semua orang berbicara dengan Lin Feng sebentar. Mereka semua juga menunjukkan bahwa mereka bersedia memiliki hubungan damai dan ramah dengannya. Lin Feng, klan binatang kuno tidak ingin membentuk aliansi dengan kamu, tetapi kami juga tidak ingin menjadi musuh, jangan khawatir tentang itu, kata Chang Ho pada saat yang tepat. Lin Feng merasa lega. Dia mengira klan binatang kuno akan menganggapnya musuh karena Garuda, tetapi mereka tidak. Aku harap klan binatang kuno menepati janji mereka. Tentu saja, kami lebih dapat diandalkan daripada kebanyakan manusia, kata Chang Hao, mengangguk serius. Lin Feng tersenyum dan mengangguk kembali. Baiklah, semuanya, ini belum dini. Kamu semua datang dari jauh. Kamu juga bisa pergi dan beristirahat. Besok, aku akan menghabiskan waktu bersamamu lagi. Beberapa murid akan membawa kamu ke kamar kamu, Lin Feng mengumumkan. Beberapa murid segera membawa para tamu ke ruangan yang berbeda. Long Lan Er tidak pergi. Dia tampak khawatir dan dengan kuat memegang lembaran kertas emas yang diberikan Jing Wuhen padanya. Dia menaruh harapan besar pada surat itu. Ketika semua orang pergi, Long Lan Er mendekati Lin Feng dan mengulurkan tangannya dengan lembaran kertas. Lin Feng tidak menerimanya. Dia mendorong tangannya kembali dan tersenyum. Lalu dia pergi. Long Lan Er terpukul ketika Lin Feng menghilang. Dia kecewa padanya. Lin Feng mengatakan dia akan membantunya di kerajaan Falan, tetapi pada akhirnya dia tidak melakukannya. Apakah mempercayainya merupakan kesalahan? Mungkin dia benar-benar tidak pantas untukku. Atau apakah dia bertindak seperti ini dengan sengaja karena dia tidak ingin menghabiskan waktu bersamaku? Long Lan Er tidak tahu kesalahannya. Mengapa Lin Feng bereaksi seperti itu? Matriark, haruskah klan naga menetap di Sun City? Tanya kedua Raja Naga dengan sangat hati-hati. Ekspresi Long Lan Er tiba-tiba berubah. Dia mengerutkan kening dan berkata, apa maksudmu tinggal di sini? Lin Feng belum setuju. Petik 2.
Ah, bagaimana mungkin? Pemimpin besar kita selalu setuju, kata Raja Naga Hitam dengan tegas. Raja Naga Azure mengangguk setuju dan tersenyum. Memang, Matriark. Pemimpin besar kita selalu setuju. Petik 2. Tapi mengapa dia? Tanya Longlan Er. Dia bingung, dan memandangi kertas itu dengan ragu. Mengapa Lin Feng memintanya untuk menemukan sekutu lain untuk membentuk aliansi dengan klan naga kuno? Matriark, pemimpin besar kita berpikir dia tidak cocok untukmu. Dia pikir Jing Wuhen cocok untukmu, jadi dia memikirkan solusi ini dan memainkan mak comblang antara dia dan kamu. Kami harap kamu bisa memahaminya. Dia mengatakan Sun City akan selalu menyambut Sekte Naga Kuno. Dia bahkan mengatakan Sekte Naga Kuno dapat mengendalikan Sun City jika mereka mau, kecuali keturunan Sun City, Dewa Tertinggi Magu, kembali. Kalau tidak, dia tidak ingin terlibat dalam urusan Sun City, jelas kedua naga itu. Itu sudah di masa lalu, sehingga mereka bisa mengatakan yang sebenarnya. Jing Wuhen tidak ingin membohongi wanita yang terlalu lama disukainya. Aku melihat, itu semua plot, dan kamu semua berbohong kepada aku. Bersumpah Longlan Er dingin. Matriark, kita tidak punya pilihan. Pemimpin besar dan Jing Wuhen kami selalu membantu kami. Kami juga harus membantu mereka. Mulai sekarang, kami akan selalu mendengarkan pesanan kamu, dan hanya pesanan kamu. Janji kedua naga. Longlan Er menarik napas panjang. Biarkan berlalu dengan berlalu, dia pikir. Baiklah, pergi dan bawa semua anggota klan naga ke Sun City. Mereka tidak bisa tinggal di Z Country terlalu lama, Longlan Er menghela nafas. Dimengerti, kata kedua naga, mengepalkan tangan mereka. Mereka pergi dan terbang menuju Z Country. Migrasi hebat dari Z Country ke Sun City akan berlangsung. Longlan Er tersenyum kecut. Lin Feng sama sekali tidak memiliki perasaan padanya. Dia hanya benar-benar ingin membantunya. Jing Wuhen. Ketika Longlan Er memikirkan Jing Wuhen, dia tidak merasakan apa-apa. Sebaliknya, dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa bahwa jika sesuatu terjadi dengan Jing Wuhen, dia akan merasa menyesal tentang Lin Feng, seolah-olah mereka sudah bersama. Tapi Lin Feng tidak berpikiran seperti itu, jadi mengapa dia melakukannya? Lin Feng, karena kamu tidak menyukaiku, maka aku tidak akan memaksamu. Aku bukan wanita yang putus asa, dan aku seorang naga, aku memiliki status yang mulia di dunia binatang. Jika kamu tidak menginginkan aku, itu adalah kerugian kamu, pikir Longlan Er. Setelah memutuskan itu, dia perlahan mulai melupakan Lin Feng. Malam itu indah. Ada bintang di mana-mana di langit, tetapi bulan sangat cerah, dan beberapa awan lewat di depan bulan sekarang dan kemudian. Lin Feng berdiri di kebunnya. Dia yakin beberapa orang akan mengambil inisiatif untuk datang dan berbicara dengannya. Seperti yang diharapkan, Lei Gang tiba setelah waktu yang singkat. Dia mengenakan jubah biru, yang tampak lebih cerah di bawah sinar bulan. Lei Gang berjalan ke Lin Feng. Dia sedikit lebih tinggi dari Lin Feng, tetapi tinggi badan mereka tidak masalah. Tidak ada yang memiliki kekuatan lebih karena ketinggian mereka. Lama tidak bertemu, Lin Feng, Lei Gang tersenyum. Aku tidak mengira kamu akan menjadi teman murid yang hebat ketika Lei Sekte berbicara tentang kamu, jawab Lin Feng. Dia terkejut, dia bahkan tidak berpikir Lei Gang adalah murid dari Sekte Lei kuno. Tetapi kemudian dia ingat bahwa di benua para dewa, dia tahu hanya dua dewa tertinggi, leluhur Kong dan Lei Gang. Guru aku bercerita banyak tentang kamu, jadi aku mengerti bahwa Lin Feng yang dia bicarakan adalah kamu, Lei Gang menyeringai. Dia tahu Lin Feng berbakat dan kuat. Aku ingin menanyakan sesuatu kepada kamu, kata Lin Feng serius. Lei Gang berkata dengan acuh tak acuh, aku tahu apa yang ingin kamu tanyakan. Kamu ingin tahu di mana Lin Qiongsheng, kan? Petik 2. Memang, aku rindu dia. Di mana dia? Tanya Lin Feng tanpa ragu sedikit pun. Dia benar-benar merindukan putranya dan khawatir tentang dia. 2 tahun yang lalu, Lin Qiongsheng meninggalkan benua dewa, tetapi setelah tiba di sini, dia tidak menghubungi orang-orang yang aku suruh untuk dihubungi, dan aku sudah mencari dia untuk sementara waktu juga. Kami sudah sepakat, Lin Qiongsheng pasti akan kembali padamu. Aku hanya perlu belajar di mana dia sekarang. Kamu sudah berada di sini untuk sementara waktu, dan kamu pasti sudah melakukan perjalanan melintasi setengah dari benua ini. Jika kamu belum menemukannya, itu berarti ia mungkin berada di tempat yang belum pernah kamu kunjungi. Apakah kamu sudah berada di timur negara keabadian? Tanya Lei Gang. Lin Feng mengerutkan kening dan tetap diam selama beberapa detik. Memang, dia mungkin berada di negara Zhao, kota Tiandong, atau kota Aolai. Bisik Lin Feng. Pokoknya, aku sudah memberitahumu apa yang ingin kamu ketahui. Beberapa orang lain sedang menunggu untuk berbicara dengan kamu sekarang, kata Lei Gang. Dia memperhatikan pria tua berjambut putih di koridor di kejauhan, jadi dia membungkuk tangan dan meninggalkan taman. Orang tua itu menyaksikan Lei Gang menghilang dan berjalan ke Lin Feng. Pria tua itu tersenyum dan bertanya, apa yang terjadi, anak muda? Tuan, kamu di sini, kata Lin Feng ketika pria tua itu memotongnya dalam pikirannya. Apa masalahnya? Katakan, pria tua itu tersenyum ramah. Lin Feng tersenyum kecut.
Lin Qiongsheng bukan rahasia, jadi dia memberitahu lelaki tua itu bahwa putranya menghilang selama 2 atau 3 tahun di negara keabadian. Lin Feng memperhatikan ekspresi pria tua itu sedikit berubah. Tuan, apakah kamu tahu sesuatu yang ingin kamu sampaikan kepada aku? Tanya Lin Feng dengan cemas. Bab 908, bahkan lebih banyak masalah. Subscribe Penatua. Ya, aku tahu. Aku telah melihat putra kamu, kata pria tua itu, mengangguk tajam. Sepertinya dia tidak merasa ingin membicarakannya. Sungguh, kamu telah melihat Lin Qiongsheng. Tanya Lin Feng dengan gembira, meletakkan tangannya di atas bahu pria tua itu dan mengguncangnya. Tapi kemudian dia dengan cepat menyadari bahwa dia bereaksi berlebihan dan memerah sambil mengambil kembali tangannya. Dia memandang pria tua itu dengan nada meminta maaf. Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Reaksi Lin Feng normal. Dia belum melihat putranya selama beberapa tahun, sebagai seorang ayah, adalah normal untuk sangat khawatir. 2 tahun lalu, Sekte Taking mengadakan kompetisi untuk merekrut beberapa jenius muda. Saat itulah aku melihat putramu. Aku ingat namanya, Lin Qiongsheng, dan ketika aku pertama kali mendengar tentang kamu, aku mengerti dia adalah putra kamu. Lin Qiongsheng berpartisipasi dalam kompetisi dan finish di posisi 3, tetapi pada akhirnya, ia kalah melawan seorang kultivator independen. Sekte Taking belum melangkah kembali ke tempat terbuka, jadi kami harus sangat berhati-hati. Kami ingin mempertahankan Lin Qiongsheng, tetapi dia mengatakan bahwa karena dia tidak peringkat pertama, dia tidak berguna dan meninggalkan Sekte Taking. Saat itu, ketika dia pergi, kami melihat dia terbang ke arah negara Zhao. Jika kamu tidak membicarakannya hari ini, aku tidak akan memikirkannya lagi, lelaki tua itu menghela nafas. Country Zhao. Lin Feng menyadari bahwa dia benar-benar harus pergi ke Country Zhao, untuk lagu dan untuk putranya. Dia harus menyelesaikan semua yang harus dia lakukan terlebih dahulu, tetapi Lin Feng tidak khawatir. Jika putranya berada di negara Zhao, dia tidak akan menghilang lagi. Lin Feng khawatir tentang Lin Zetian, yang baru saja pergi. Lin Zetian baru saja tiba di negara dewa, dan dia tidak terlalu kuat. Dia harus bergantung pada dirinya sendiri untuk bertahan hidup sekarang, meskipun semua orang memiliki nasib yang berbeda. Lin Feng bahkan tidak bisa melindungi hidupnya sendiri setiap saat, jadi dia tidak bisa peduli tentang putranya saja. Dia juga harus memikirkan dirinya sendiri. Terima kasih banyak karena telah memberitahuku hal-hal itu, Guru. Aku benar-benar berterima kasih, kata Lin Feng, membungkuk hormat. Haha, tidak apa-apa, Lin Feng, jangan lakukan itu. Aku tidak banyak membantu, kata pria tua itu dengan ramah dan ramah. Dia memiliki temperamen yang baik. Ngomong-ngomong, aku ingin memberitahumu, matriark dari Taking Sect tidak enak belakangan ini. Dia benar-benar berharap kamu bisa pergi ke Sekte Taking secepat mungkin, jika kamu punya waktu, kata lelaki tua itu, seolah-olah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Lin Feng terkejut. Dia ingin tahu mengapa dia merasa buruk. Lin Feng, apakah kamu tidak tahu apa yang terjadi? Tanya orang tua itu ketika dia melihat ekspresi Lin Feng. Lin Feng menggelengkan kepalanya dan bertanya, apakah ada yang terjadi? Kamu benar-benar tidak tahu, tanya pria tua itu lagi. Dia heran. Lin Feng tidak bercanda, dia benar-benar tidak tahu. Aku benar-benar tidak, Tuan, jawab Lin Feng, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar bingung, atau dia tidak akan bertanya. Orang tua itu mengerti bahwa Lin Feng tidak bercanda, jadi dia mengatakan kepadanya, seorang jenius muda dari Balai Yuan, bernama Yuan Feng, datang ke Sekte Taking. Tidak ada yang berpikir bahwa jenius muda itu akan segera mengusulkan aliansi pernikahan dengan matriark kita. Matriark kita tidak tahu harus berbuat apa tentang itu. Dia masih muda. Hehe, bahkan guru King Xin Yue, leluhur King Suduan, heran. Leluhur pergi menemui Yuan Feng secara pribadi dan berpikir bahwa pemuda itu tidak buruk sehingga dia hampir setuju. Karena itu, orang-orang di Sekte Taking semua sangat khawatir. Matriark itu sangat indah. Semua murid dari Taking Sekte menganggapnya seorang dewi. Semua orang berpikir Yuan Feng tidak pantas menerimanya. Semua murid berlutut di depan istana kekaisaran Sekte Taking, memohon leluhur King Suduan untuk membatalkan semuanya. Mereka tidak ingin menempatkan matriark di tangan yang salah. Jadi leluhur melakukan sesuatu, yang mungkin merupakan kesalahan, dan King Xin Yue bahkan lebih marah dan kecewa. Kali ini, hati para murid mulai menyala, kata pria tua itu, menatap Lin Feng untuk melihat bagaimana dia akan bereaksi. Lin Feng hanya tampak sedikit marah. Kesalahan apa? Tanya Lin Feng. Persaingan untuk menemukan suami untuknya. Sekte Taking akan menyelenggarakan kompetisi di ibu kota kekaisaran Riguang dalam 3 bulan. Siapapun dapat berpartisipasi, para murid dari Sekte Taking, pembudidaya independen, dan para murid dari kelompok berpengaruh lainnya. Namun, mereka semua harus jenius muda. Itu bukan ide yang buruk, tapi matriark King Xin Yue sangat marah. Jadi, aku datang untuk membicarakannya dengan kamu, kata lelaki tua itu dengan senyum minta maaf. Lin Feng menatap pria tua itu dengan skeptis. Apa arti senyum itu? Lin Feng tidak ada hubungannya dengan semua itu. Namun,
kabar buruknya menyusul, tentu saja. Matriark King Xin Yue berbicara dengan leluhur King Suduan. Dia berkata bahwa dia telah jatuh cinta pada seorang jenius muda dan bahwa jika leluhur tidak membiarkan dia menikahi jenius muda itu, dia akan membawa Tai King Sekte ke dalam kekacauan. Lin Feng, tahukah kamu bahwa jenius muda itu? Tanya pria tua itu, menyipitkan matanya dan tersenyum. Lin Feng memaksakan senyum. Tidak perlu bertanya, pria tua itu sudah jelas. King Xin Yue berarti dia, Lin Feng. Apa yang bisa aku lakukan? Desah Lin Feng, tersenyum masam. Apa yang aku tahu? Siapa yang tahu sejak kapan matriark kami menyukaimu? Tanya pria tua itu, menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia bisa tahu solusi? Aku tidak tahu, tetapi kamu harus pergi ke kompetisi dalam 3 bulan, atau reputasi kamu akan hancur. Semua murid dari Tai King Sekte sekarang menganggap kamu dan Yuan Feng sebagai musuh mereka. Mereka semua membencimu. Selain itu, ketika Yuan Feng mendengar King Xin Yue menyukaimu, dia sangat marah. Aku pikir kamu harus berhati-hati, Lin Feng, kata pria tua itu, mendesah dan menepuk bahu Lin Feng. Dia pergi dan menghilang ke kegelapan malam. Lin Feng menyaksikan pria tua itu menghilang dan memaksakan senyum. Apa yang telah dia lakukan? Mengapa King Xin Yue mengatakan dia mencintainya? Bukankah dia berpikir itu akan membuatnya bermasalah jika dia melakukannya? Karena dia punya banyak musuh baru sekarang. Lin Feng merasa tak berdaya sekarang. Dia tidak bisa melakukan apa-apa, dan tidak punya pilihan selain berpartisipasi dalam kompetisi 3 bulan dari sekarang. Jika dia tidak pergi, banyak orang akan berpikir dia lemah dan pengecut. Dia menghela nafas. Jeston, apa yang bisa aku lakukan? Tanya Lin Feng ketika dia melihat Jeston dan Dao Ling di koridor menuju taman. Namun, Lin Feng terkejut melihat Fa Duo bersama mereka. Ada sesuatu yang berbeda kali ini. Bab 909, Tuan Tian Dao Yuan. Subscribe Penatua. Mengapa kamu bersama-sama? Tanya Lin Feng, mengerutkan kening dan menatap 3 orang. Jeston, Fa Duo, dan Dao Ling bersama-sama. Jeston melirik Dao Ling dan tetua Fa Duo. Mereka berdua mengangguk. Jeston mengangguk dan tersenyum. Lin Feng, aku bergabung dengan Tian Dao Yuan. Kamu benar-benar bergabung dengan Tian Dao Yuan. Aku tidak mengira Dao Ling berasal dari Tian Dao Yuan, kata Lin Feng ragu. Dia melirik Fa Duo. Tetua, kamu. Dia tidak tahu harus bertanya apa. Tetua Fa Duo tersenyum dengan acuh tak acuh dan berkata, aku juga anggota Tian Dao Yuan, aku adalah salah satu dari 7 Dhammapalas. Petik 2. Kamu, Lin Feng heran. Orang tua itu juga dari Tian Dao Yuan. Ada mapala di atas itu. Kalau begitu, mengapa kamu berada di Kekaisaran Falan? Dan apakah kamu mengubah nama kamu? Tanya Lin Feng ragu. Aku adalah anggota keluarga Fa. Ketika aku menjadi dewasa, aku bergabung dengan Tian Dao Yuan, jadi Kekaisaran Falan adalah rumah aku, dan Tian Dao Yuan adalah grup aku. Tidak ada yang kontradiktif, kata Fa Duo tersenyum sabar. Lin Feng terkejut, tapi dia masih mengangguk pengertian. Memang, tidak ada yang bertentangan. Rasanya seperti menjadi anggota klan Lin dan menjadi murid Tian Tai, tidak ada yang salah dengan itu. Tian Dao Yuan ingin berkolaborasi dengan aku. Tanya Lin Feng, menatap Dao Ling. Dia adalah satu-satunya yang tidak mengatakan apa-apa, yang berarti dia adalah pemimpin kelompok kali ini. Dao Ling memandang Lin Feng dan menundukkan kepalanya, lalu mengeluarkan cian jimat dari sakunya. Itu telah diukir pada suhu rendah. Lin Feng segera merasakan bahwa suhu di taman itu turun. Apa ini? Tanya Lin Feng ragu. Tuan, ini jimatmu, kata Fa Duo dan Dao Ling bersamaan, khusyuk dan memberi selamat padanya. Lin Feng tercengang, apa yang sedang terjadi? Mengapa mereka memanggilnya Tuan? Apakah itu karena dia mengendalikan Kekaisaran Falan? Apa yang terjadi? Tanya Lin Feng ragu, menatap kosong pada 3 orang. Jeston menatap Lin Feng dengan kagum. Dia tahu segalanya. Lin Feng, datang ke sini, kata Jeston, menarik Lin Feng ke samping. Jeston memandang Lin Feng dengan serius. Lin Feng bahkan lebih bingung dan balas menatapnya. Jeston, apa yang terjadi? Ceritakan semuanya, kata Lin Feng serius. Jeston melirik Dao Ling dan Fa Duo dan kemudian tersenyum. Kamu adalah master dari Tian Dao Yuan. Mereka telah mencari pemimpin baru selama 200.000 tahun, dan mereka memilih kamu. Mereka menganggap kamu guru baru mereka dan mereka berharap kamu dapat membuat Tian Dao Yuan bangkit. Mereka berharap kamu akan membuat Tian Dao Yuan indah dan mulia lagi. Aku tahu kamu pasti kaget, tapi itu semua benar. Bahkan ketika aku tiba di sini, kamu sudah dianggap sebagai Master Tian Dao Yuan di masa depan. Leluhur Kong, Dao Ling, dan Fa Duo adalah 3 dari 7 Dhammapada besar Tian Dao Yuan. Dewa tertinggi Zidian, gurumu, juga merupakan salah satu Dhammapalas dari Tian Dao Yuan. Terlepas dari keempat orang itu, Dhammapalas lainnya adalah Ken Tian, Dewa tertinggi Tian Yuan, dan Kede. Tentu saja, Fa Duo memiliki nama lain, Guren. Mereka semua adalah pelayan kamu, dan mereka benar-benar bahagia dan merasa terhormat untuk melayani kamu. Jimat Dao Ling mengeluarkan adalah simbol posisi kamu sebagai Master of Tian Dao Yuan.
Aku tidak tahu mengapa mereka memilih kamu, terutama karena aku datang dari bumi seperti kamu, tetapi jika kamu ingin mengerti, aku kira kamu harus bertanya kepada mereka sendiri, jelas Jeston. Lin Feng tercengang, dan jantungnya berdebar kencang. Dia sekarang adalah tuan dari Tian Dao Yuan. Lin Feng sama sekali tidak bahagia. Itu adalah batasan, bukan cara menjadi lebih bebas. Apakah anggota Tian Dao Yuan telah mengawasinya sejak dia tiba di benua ini? Betapa menakutkan, dia tidak pernah memperhatikan ada yang mengawasinya. Dia ingat Mr. Time di benua 9 awan setelah bencana, tetapi apakah sisa hidupnya telah direncanakan juga? Lin Feng berjalan kembali ke Daoling dan Faduo. Dia marah dan tidak bahagia. Jadi Tian Dao Yuan memata-matai aku sepanjang waktu. Jadi, kamu tahu segalanya tentang aku. Semua yang aku katakan atau lakukan. Lin Feng berkata dengan dingin. Daoling dan Faduo mengangkat kepala dan saling melirik. Mereka berdua menggelengkan kepala. Daoling berkata, kami belum memata-matai kamu. Sejak kamu tiba di dunia kultivasi, kamu telah menjadi guru baru kami, itu saja. Kami telah memperhatikanmu sejak kamu tiba di benua dewa dan menerobos ke lapisan kaisar yang ilahi. Leluhur Kong juga telah membantu kamu. Itu dimulai saat itu. Kamu lulus semua tes dan kami semua sepakat bahwa kamu benar-benar pilihan yang tepat untuk menjadi guru baru kami, jelas Daoling. Lin Feng tidak begitu marah setelah mendengar itu. Pertanyaan lain, kamu membawa aku ke dunia kultivasi. Mengapa? Tanya Lin Feng. Mengapa mereka membawanya dari bumi? Apa tujuan mereka? Jeston menatap Daoling juga. Dia juga ingin tahu mengapa mereka membawanya dari bumi ke dunia kultivasi. Daoling memerah. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya melirik Faduo. Faduo kembali menatap Daoling dengan marah, kenapa dia harus menjawab. Tetapi dia tidak punya pilihan, seseorang harus memberi kedua pria itu jawaban. Tuan, kami membawa kamu dan Jeston dari bumi ke benua kultivasi karena kamu memiliki sesuatu yang istimewa, tanggal lahir kamu. Leluhur Kong telah bekerja selama jutaan tahun untuk kemuliaan Tian Dao Yuan dan dia menemukan kamu berdua, dan dia tahu salah satu dari kamu akan membuat Tian Dao Yuan menjadi indah dan mulia lagi suatu hari nanti, jelas Faduo singkat. Jika dia menceritakan keseluruhan cerita, itu akan butuh waktu lama. Lin Feng dan Jeston terkejut. Ulang tahun mereka. Kapan ulang tahunmu? Lin Feng bertanya pada Jeston. Di dunia, 31 Desember, petik 2. Bagaimana dengan milikmu? Tanya Jeston. Januari dulu. Tetapi banyak orang dilahirkan pada hari yang sama dengan kita, apa yang membuat kami begitu istimewa? Tanya Jeston, menatap Daoling dan Faduo. Daoling berkata perlahan, karena kamu satu-satunya yang lahir pada tanggal ini dan mati. Ketika kamu mati, kita harus bergegas dan membawa jiwamu ke dunia ini. Petik 2. Itu adalah takdir, Daoling menghela nafas. Lin Feng menatap Jeston. Mereka berdua mengerti. Di antara orang-orang yang lahir pada hari yang sama dengan mereka adalah satu-satunya yang telah meninggal, jadi leluhur Kong dan Tuan Waktu telah melakukan yang terbaik untuk membawa jiwa mereka dari bumi ke dunia kultivasi. Jadi, kamu seperti Tuhan di surga, kamu juga bisa membawa jiwa untuk kamu, kata Lin Feng, tersenyum geli. Daoling dan Faduo tidak tahu siapa, Tuhan kita di surga, dan hanya menatap Lin Feng dengan kosong. Kemudian Daoling mengulurkan tangannya dengan jimat lagi. Lin Feng menatap jimat untuk sementara waktu dan menggelengkan kepalanya, simpan untuk saat ini. Aku perlu waktu untuk berpikir. Kamu tidak pernah meminta pendapatku untukku. Kamu selalu menganggap aku tuan kamu, tetapi aku tidak pernah menerimanya. Aku orang bebas. Kamu membuat aku datang ke dunia ini, tetapi aku masih aku, dan aku masih satu-satunya yang bisa memutuskan apa yang ingin aku lakukan. Tidak ada yang bisa memutuskan untuk aku, kata Lin Feng. Daoling tahu Lin Feng akan bereaksi seperti itu, jadi dia menyingkirkan jimat itu. Ngomong-ngomong, kami menceritakan semuanya dengan jujur. Kamu bisa datang ke Langxie City kapanpun kamu mau jika ingin melihat kami, kata Daoling, lalu ia melirik Faduo. Faduo mengangguk dan mereka berdua bersiap pergi. Lin Feng tidak menghentikan mereka. Jeston tidak pergi, dan tidak berencana untuk segera. Dia ingin menghabiskan waktu di Sun City, bersenang-senang, minum, dan makan makanan enak. Bab 910, Kesedihan dan Keberangkatan Yandi. Subscribe Penatua. Kemarin malam sudah terlambat jadi aku tidak punya waktu untuk mengatur jamuan. Hari ini, aku meminta para murid Sun City untuk menyiapkan minuman dan makanan ringan. Semuanya, tolong dirimu sendiri. Lin Feng memproklamirkan, duduk di atas tahta utama di ujung meja panjang. Semua orang duduk di sekitar meja panjang. Faduo dan Daoling adalah satu-satunya yang telah pergi. Lei Gang dan Lei Ben masih ada di sana. Pria tua berjanggut putih dari Sekte Taking juga masih ada di sana. Dia tampak bersemangat dan bugar. Dia mengalami malam yang menyenangkan dan tidur seperti balok kayu. Jeston ada di sisi orang tua itu. Dia tetap diam, mengisi dirinya sendiri dan menenggak gelas satu demi satu. Jing Wuhen mewakili Balai Yuan dan negara Z. Dia duduk di sebelah kiri Lin Feng. Yan duduk di sisi lain Jing Wuhen.
Long Lan'er duduk di sisi kanan Yandi. Suasana itu menyenangkan. Semua orang mabuk dan menjejali diri mereka sendiri. Peristiwa itu simbolis, semua orang di meja adalah teman, dan kelompok mereka adalah sekutu mulai sekarang. Perjamuan itu tidak berlangsung terlalu lama. Setelah jamuan makan, Lei Gang dan Lei Ben meninggalkan Sun City. Lin Feng melihat mereka pergi. Ketika dia berbalik, pria tua berjanggut putih itu ada di sana, juga akan pergi. Lin Feng, jangan lupa kompetisi dalam 3 bulan. Haha, jika kamu tidak pergi, pikirkan konsekuensinya, pria tua itu menyeringai. Dia tidak khawatir Lin Feng akan lupa, dia khawatir Lin Feng akan menghindarinya dengan sengaja. Lin Feng tersenyum kecut. Dia benar-benar tidak ingin pergi, tetapi dia tidak punya pilihan. King Xin Yue berada dalam situasi yang sulit. Dia tidak bisa mengecewakannya, karena dia menaruh semua harapan padanya. Sekarang dia tidak membutuhkan Jing Wuhen untuk pergi dan menemukan Yuan Feng untuknya lagi. Lin Feng yakin bahwa Yuan Feng akan kembali, dan hal pertama yang akan dia lakukan adalah bertanya tentang Lin Feng. Tuan, jangan khawatir. Aku akan pergi ke Sekte Taking, apapun yang terjadi, kata Lin Feng, tersenyum dan menonton ketika pria tua itu pergi. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam dan kembali ke Istana Kekaisaran, atau Balai Kota, seperti yang biasa disebut di kota San. Ketika dia kembali, Jing Wuhen dan Long Lan'er sedang berbicara bersama. Mereka telah menunggu Lin Feng sebentar. Lin Feng, Raja Naga Azure dan Raja Naga Hitam kembali pada malam hari, mereka membawa anggota Dragon Clan kembali, tetapi sesuatu terjadi, kata Jing Wuhen dengan muram. Dia tampak marah. Apa yang terjadi? Tanya Lin Feng, mengerutkan kening dan melirik Jing Wuhen dan Long Lan'er. Long Lan'er tampak sangat khawatir. Dia baru saja mendirikan Sekte Naga Kuno dan sudah ada masalah. Dia memiliki kesan bahwa seluruh dunianya akan runtuh lagi. Sekte Naga Kuno adalah hidupnya. Dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Sekte Naga Kuno. Yuan Feng, kata Jing Wuhen serius. Lin Feng mengerutkan kening dan menatapnya kosong. Yuan Feng, dia tidak punya alasan untuk melukai klan naga. Yuan Feng kembali dari Sekte Taking kurang dari seminggu yang lalu. Pemimpin memintanya untuk mengurus beberapa hal, tetapi kemarin dia memperhatikan Raja Naga Hitam dan Raja Naga Azure dan dia mengatakan bahwa untuk keharmonisan dan kesatuan negara Z, migrasi tidak dapat terjadi. Dia ingin klan naga tinggal di sana. Yuan Feng ingin klan naga tinggal di negara Z. Dia tidak ingin mereka pergi, kata Jing Wuhen dengan marah. Karena Yuan Feng tidak ada hubungannya, dia memutuskan untuk melampiaskan amarahnya. Jing Wuhen sangat marah di Yuan Hall dan Yuan Feng. Itu mungkin hanya permulaan. Balai Yuan ingin membentuk aliansi dengan Sekte Taking, sehingga status Jing Wuhen sebagai pemimpin Balai Yuan dikompromikan. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia menjadi marah. Raja Naga Azure dan Raja Naga Hitam tidak bisa melakukan apapun untuk Yuan Feng. Apa yang perlu aku lakukan? Lin Feng bertanya pada Jing Wuhen secara resmi. Dia tidak ingin Jing Wuhen membuang-buang waktu. Dia siap membantu teman yang membutuhkan lagi. Kita bisa kembali ke negara Z dan menemukan Yuan Feng. Kamu ingin bertarung melawannya, bukan? Nah, ini kesempatan, kata Jing Wuhen tajam. Lin Feng mengangguk. Dia terkejut dengan keterus-terangan Jing Wuhen saat ini, tetapi juga senang. Yuan Feng marah pada Lin Feng karena King Xin Yue, jadi itu adalah kesempatan yang sempurna. Ada dua masalah yang saling terkait, sehingga Lin Feng bisa menyelesaikannya sekaligus dan mengajarkan pelajaran yang baik bagi Yuan Feng. Baiklah, jangan buang waktu. Ayo pergi sekarang, kata Lin Feng, mengangguk tegas. Aku juga ikut, kata Long Lan'er. Dia adalah dewa tertinggi setengah besar, dan meskipun dia tidak bisa bersaing dengan Lin Feng, dia adalah pemimpin Sekte Naga Kuno, jadi dia harus ada di sana. Lin Feng dan Jing Wuhen terkejut, tetapi mereka tahu Long Lan'er keras kepala dan teguh, jadi mereka tidak keberatan membiarkannya ikut dengan mereka. Lin Feng dan Jing Wuhen terbang, dan Long Lan'er mengikuti mereka. Tak lama setelah 3 orang pergi, Yandi keluar dari istana. Dia merawat Lin Feng, di masa lalu, dia bisa membantu Lin Feng sepanjang waktu. Dia bahkan telah menyelamatkan nyawa Lin Feng berkali-kali. Namun, di negara dewa, semuanya berbeda. Dia masih teman lama Lin Feng, tetapi segalanya telah berubah. Bahkan jika Lin Feng masih menganggapnya sahabatnya, Yandi tidak senang, dan dia merasa ditinggalkan. Dia tidak bisa menjelaskan mengapa dia merasa seperti itu. Lin Feng, aku harus pergi dan menemukan leluhur Yun San Ming dari dinasti Suci Celestial Evolution. Mungkin itu akan menjadi perjalanan yang berbahaya, tetapi aku tidak akan menyerah. Nama asli leluhur adalah Yan San Ming. Aku pikir klan Yan kuno harus menjadi satu-satunya tempat yang aman. Bajingan kecil, sampai jumpa, teman aku. Hati-hati, aku pergi sekarang. Aku tidak ingin kamu melihat aku pergi sedih seperti ini. Terus lakukan hal-hal hebat. Jangan terlalu memikirkan aku. Jangan merindukanku, aku tidak akan mati dengan mudah. Mungkin dalam waktu singkat, aku akan membuat klan Yan kuno bangkit kembali. Maka kita akan menjadi sekutu lagi dan bertarung berdampingan. Hehe,
Sampai jumpa, bajingan kecil. Yan Di sangat sedih dan merasa nostalgia. Dia menulis semuanya pada sebuah surat dan meletakkannya di atas meja. Lin Feng akan melihatnya ketika dia kembali. Yan Di melihat surat itu sekali lagi. Dia benar-benar berharap Lin Feng akan merindukannya sedikit. Klan Yan kuno, inilah aku. Yan Di memutuskan untuk meninggalkan Sun City dan mencari klan Yan kuno. Mungkin itu akan berbahaya, tetapi Yan Di tidak berniat menyerah. Dia juga ingin menjadi lebih kuat sehingga dia bisa membantu bajingan kecil itu lagi. Yan Di pergi, merasa sedih. Jeston menyaksikan Yan Di pergi. Meskipun dia tidak mengenal Yan Di, dia tahu bahwa Yan Di dan Lin Feng adalah teman yang sangat baik. Yan Di tidak bisa menyembunyikan perasaannya. Dia harus bekerja keras. Semua orang harus berlatih keras dan membantu Lin Feng di masa depan, pikir Jeston, tersenyum dengan tenang, sebelum meninggalkan Sun City juga. Dia juga memiliki hal-hal lain untuk dilakukan. Di masa depan, Lin Feng mungkin memperhatikan bahwa Jeston dan dia benar-benar teman dan sekutu. Pada siang hari, Lin Feng dan teman-temannya tiba di negara Z. Z Country dan Sun City tidak begitu jauh dari satu sama lain, terutama untuk Dewa Agung setengah besar. Hen, kamu dan Long Lan Er pergi ke ibu kota. Raja Naga Azure, Raja Naga Hitam dan aku akan tetap bersama, kata Lin Feng kepada Jing Hen. Lin Feng terbang sangat cepat tanpa memberi Long Lan Er kesempatan untuk tidak setuju. Long Lan Er memperhatikannya, tapi dia tahu bagaimana perasaan Lin Feng, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Mereka bahkan mungkin menjadi teman baik di masa depan. Jing Hen, di mana Yuan Feng? Aku ingin melihatnya. Baiklah, ikut aku. Yuan Feng pasti berada di tempat klan naga. Mari kita menyusul Lin Feng, Jing Hen mengangguk, dan mereka terbang pergi. Jing Hen tahu bahwa Lin Feng ingin memberi dia dan Long Lan Er waktu sendirian sehingga Jing Hen tidak terbang terlalu cepat. Dia menjaga jarak dari Lin Feng, sehingga mereka tiba di wilayah klan naga beberapa menit kemudian. Babak 911, Yuan Feng. Subscribe Penatua. Dua klan naga berada di barat dan selatan negara Z. Mereka agak jauh dari kota kekaisaran, sekitar 10 juta li jauhnya. Namun, jaraknya hanya 3 juta li dari wilayah utara Sun City. Kedua klan bermigrasi kembali ke Sun City dalam satu hari adalah mungkin. Namun, karena Yuan Feng, itu tidak mungkin. Dia telah menyebabkan masalah. Kedua naga itu sangat marah. Mereka sangat marah karena mereka telah bergandengan tangan dan menyerangnya, tetapi Yuan Feng hanya menggunakan sedikit kekuatan dan menghancurkan mereka. Bagi Yuan Feng, bertarung melawan dua dewa tertinggi tingkat tinggi adalah buang-buang waktu. Dia telah menghancurkan mereka untuk menunjukkan kepada mereka dan setiap dewa tertinggi tingkat tinggi lainnya yang memprovokasi dia adalah bodoh. Pesannya kepada dua Raja Naga adalah, menyerah, kamu tidak bisa bersaing denganku. Temukan seseorang untuk membantu kamu, atau kirim. Petik 2. Kedua naga telah menghubungi Long Lan Er setelah itu dan mengatakan kepadanya bahwa mereka berharap Lin Feng akan membantu mereka mengalahkan Yuan Feng. Sekarang, mereka masih menunggu. Mereka tidak tahu apakah Lin Feng akan membantu mereka atau tidak. Tidak diketahui mereka, Lin Feng sudah berdiri di langit wilayah mereka dan menatap Yuan Feng. Baik Lin Feng dan Yuan Feng tampak bertekad dan tegas, tak satu pun dari mereka yang berniat menyerah. Suasana menjadi menindas dan kita jam mereka berdengung. Kedua Raja Naga itu tercengang. Lin Feng dan Yuan Feng menakutkan. Lin Feng menatap Yuan Feng. Yuan Feng menatap Lin Feng. Dua jenius muda. Seorang kultivator dari lapisan Dewa Tertinggi Setengah Agung dan salah satu lapisan Dewa Tertinggi Agung pertama. Akhirnya, mereka sekarang saling berhadapan. Jadi, kamu Lin Feng. Jadi, kamu Yuan Feng. Kata mereka pada saat bersamaan. Mereka berdua tampak murung dan tidak berniat meninggalkan masalah itu. Dua nama, hanya satu suku kata yang berbeda. Aku memang Lin Feng. Aku memang Yuan Feng, kata Lin Feng dan Yuan Feng pada saat yang sama. Yuan Feng adalah jenius muda pertama dari Aula Yuan. Dia menganggap Lin Feng musuh karena apa yang dikatakan King Xin Yue. Dia mengatakan dia cinta dengan Lin Feng. Yuan Feng sangat ambisius dan bangga, seperti jenius muda lainnya dari kelompok berpengaruh yang kuat. Karena itu, ketika King Xin Yue mengatakan dia mencintai Lin Feng, Yuan Feng merasa terhina. Dia telah mengusulkan aliansi pernikahan pertama, dan dengan mengatakan itu, King Xin Yue telah meremehkannya. Itu berarti dia mencibirnya. Atau, apa yang dia katakan bahkan mungkin berarti bahwa dia pikir Lin Feng jauh lebih kuat daripada dia. Tetapi Yuan Feng tidak percaya bahwa Lin Feng lebih kuat darinya, jadi dia ingin melihat seberapa kuat pria yang dicintai King Xin Yue itu sebenarnya. Itu sebabnya dia memikirkan strategi ini untuk membuat Lin Feng datang. Dia bangga dan sombong, dan tidak mungkin memanggil Lin Feng secara langsung. Orang-orang yang melakukan hal-hal seperti itu tercela dan berkelas, menurut pendapatnya. Salah satu dari beberapa kelemahan Yuan Feng adalah dia terlalu sombong. Dia tidak tahan ketika seseorang dianggap sekuat, jika tidak lebih kuat, daripada dia. Dia tidak tahan ketika orang-orang tidak menyerah. Lin Feng memandang Yuan Feng dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yuan Feng tampan dan menawan.
Dia memiliki mata yang gelap, dan tampak teguh serta penuh teka-teki. Hidungnya panjang, dengan rambut hitam pekat menggantung di pundaknya. Ada perbedaan besar antara rambutnya yang hitam pekat dan jubah putih salju. Kinya terasa agak aneh. Yuan Feng juga melihat ke Lin Feng. Rambut hitam dan jubah Lin Feng berkibar di tiup angin. Dia tampak seperti iblis, dan kinya tampak unik. Yuan Feng juga mengerti bahwa Lin Feng berbeda dari orang lain. Tidak heran King Xin Yue menyukainya. Namun, Yuan Feng masih tidak berpikir bahwa Lin Feng lebih baik daripada dia. Baginya, itu bukan kesombongan, itu fakta. Aku di sini sekarang, jadi lepaskan anggota klan naga, kata Lin Feng kepada Yuan Feng. Ribuan anggota klan naga tampak sangat gugup. Lin Feng melirik kerumunan dan memperhatikan Ba Hei Long dan Di King Long. Ba Hei Long dan Di King Long kembali menatap Lin Feng. Perbedaan antara Lin Feng dan mereka telah meningkat dengan mustahil. Tidak heran mereka telah menjadi hewan peliharaan Lin Feng saat itu. Di masa lalu, mereka tidak ingin menjadi peliharaan Lin Feng, tetapi bagaimana dengan sekarang? Dia tidak membutuhkannya lagi. Lin Feng menatap Yuan Feng lagi dan menunggu jawabannya. Yuan Feng melirik naga. Ada naga raksasa di mana-mana, tapi lalu kenapa? Bahkan jika dia tidak ada hubungannya dengan mereka, dia tidak bermaksud untuk membebaskan mereka. Tidak, mereka tidak bisa pergi, kata Yuan Feng, menggelengkan kepalanya dengan tenang. Lin Feng memandang Yuan Feng dan mengerutkan kening. Aula Yuan tidak mengendalikan Z Country, bukankah kamu tahu itu? Tentu saja aku tahu. Jadi apa? Tanya Yuan Feng, tersenyum dengan mudah dan menggelengkan kepalanya. Bahkan jika dia tidak mengendalikan Z Country, lalu bagaimana? Lin Feng terkejut. Dia tidak tahu harus membalas apa. Jawabannya terdengar seperti sesuatu yang bisa dia katakan sendiri. Lin Feng benar-benar mengatakan hal seperti itu berkali-kali di masa lalu. Lin Feng menyadari itu tidak menyenangkan sama sekali ketika seseorang berbicara seperti itu, tetapi dia juga tahu bahwa dia berbicara seperti itu hanya kepada orang-orang yang benar-benar dia benci. Yuan Feng, Z Country adalah wilayah aku. Negara Z dan Balai Yuan adalah sekutu. Aula Yuan tidak boleh terlibat dalam urusan Z Country. Kamu anjing sialan, bisakah kamu urus urusanmu sendiri? Teriak Jing Wuhen dengan sangat keras. Ketika naga mendengarnya, mereka semua bergetar. Jing Wuhen dan Long Lan Er muncul di belakang Lin Feng. Lin Feng menatap Jing Wuhen. Dia minggir sehingga Jing Wuhen bisa melihat Yuan Feng. Yuan Feng memandang Jing Wuhen dengan tenang. Dia tidak terkejut melihatnya, dan dia tidak balas berteriak. Yuan Feng, aku adalah pemimpin negara Z dan tuan muda dari Balai Yuan. Kamu harus mematuhi aturan, kata Jing Wuhen dengan dingin. Yuan Feng terkejut sesaat, lalu tersenyum acuh pada Jing Wuhen. Aku tahu, tapi terus kenapa? Aku memutuskan untuk menyimpannya di sini, apa yang dapat kamu lakukan sebagai pemimpin negeri Z? Kata Yuan Feng dengan tenang, namun agresif. Dia mengatakan kepada Jing Wuhen untuk tidak berusaha menindasnya, karena dia tidak bisa. Jing Wuhen menatapnya dengan marah dan mengepalkan tangannya. Semua yang dia katakan sia-sia. Raja Naga, bawa orangmu kembali ke Sun City. Long Lan Er, kamu pergi juga, kata Lin Feng acuh tak acuh namun tegas. Itu perintah. Yuan Feng terkejut. Dia menatap Lin Feng dengan marah dan berkata, aku bilang mereka tidak bisa pergi. Hehe, aku bilang mereka bisa, jawab Lin Feng sambil tersenyum dingin. Suasana menjadi sedingin es. Qi meluncur lagi. Mata Lin Feng dan Yuan Feng dipenuhi dengan niat bertarung. Jadi, kamu ingin bertarung? Tanya Yuan Feng dengan dingin. Bukan itu yang kamu inginkan. Kamu mencegah naga pergi karena kamu berharap aku akan datang, apa aku salah? Petik 2. Kamu tidak bodoh. Aku mulai mengerti mengapa King Xin Yue menyukaimu. Tapi karena dia menyukaimu, kami adalah musuh. Petik 2. Aku tidak peduli. Terserah kamu, jawab Lin Feng dengan nada bosan. Yuan Feng menatap Lin Feng dengan murung. Lin Feng sudah memutuskan, sepertinya. Karena seperti itu, mari kita bertarung. Yuan Feng mengerutkan kening. Lin Feng tersenyum tipis, tidak menjawab. Dia sudah siap bertarung, dan Yuan Feng bisa melihat itu. Karena kamu mendorong segalanya sampai batas, kami tidak punya pilihan selain bertarung. Bab 912, Pertempuran Luar Biasa. Subscribe Penatua. Wuhen, bawa Long Lan Er pergi. Dragon Kings, bawa orang-orangmu ke Sun City, perintah Lin Feng, mengangkat tangannya. Energi mulai muncul dari tangannya dan melonjak. Suasananya menakutkan. Pertempuran tidak bisa dihindari. Jing Wuhen membawa Long Lan Er pergi. Long Lan Er bertanya-tanya, siapakah King Xin Yue? Dan apa yang terjadi antara Lin Feng dan King Xin Yue? Mengapa Yuan Feng marah? Tampaknya Yuan Feng benar-benar ingin bertarung melawan Lin Feng hanya karena King Xin Yue ini. Mengapa Lin Feng siap bertarung untuk King Xin Yue, tetapi tidak untuknya? Long Lan Er terus memikirkan hal itu ketika mereka pergi. Sementara itu, pertarungan sudah dimulai dan itu pasti luar biasa. Lin Feng melintas dan terbang dengan kecepatan peluru. Dalam sekejap mata, dia berada di depan Yuan Feng.
Dia tidak mengatakan sesuatu yang berlebihan, dia hanya melemparkan pukulan dan kekuatannya mengubah ruang di sekitarnya. Yuan Feng tampak tegas dan bertekad. Dia juga tidak mengatakan apa-apa, dan juga melemparkan pukulan. Energi mereka meledak dan mengeluarkan suara gemuruh. Boom, boom, ada dua ledakan. Gelombang energi bergulir di sekitar dua pejuang. Semua bangunan di tanah runtuh. Untungnya, naga sudah pergi, atau mereka semua akan mati. Long Lan'er melihat itu dari kejauhan, dan ekspresinya jatuh. Dia bisa membayangkan bahwa seluruh klan naga akan mati jika mereka tetap tinggal. Jing Wuhen masih memegang tangannya. Long Lan'er mendorong tangannya, melintas, dan berubah menjadi seberkas cahaya. Sisik naganya bersinar saat dia terbang. Lin Feng dan Yuan Feng menyerang dengan kekuatan mematikan setiap kali mereka tahu mereka tidak bisa meremehkan satu sama lain. Long Lan'er juga tidak lemah, karena dia juga dewa setengah agung. Long Lan'er melewati di atas kepala Yuan Feng, lalu terbang menuju 1000 naga dan meraung dengan marah. Kedua Raja Naga heran, Long Lan'er ingin tetap dekat dengan mereka karena dia peduli tentang mereka dan ingin melindungi mereka jika terjadi sesuatu. Raja Naga Hitam dan Raja Naga Azure tersentuh. Sekte Naga kuno sangat penting baginya. Mereka harus saling mendukung. Di masa lalu, naga sangat egois dan tidak peduli dengan kawan-kawan mereka. Mereka siap membiarkan kawan mereka mati untuk bertahan hidup, tetapi sekarang segalanya telah berubah berkat Long Lan'er. Semua naga pergi dengan Long Lan'er. Pertempuran Lin Feng dan Yuan Feng bisa berlanjut dan tidak ada yang akan dalam bahaya. Lin Feng melirik mereka dan kemudian dia terbang ke arah Yuan Feng seperti peluru lagi. Dalam sekejap mata, Lin Feng berada di depan Yuan Feng dan menggunakan keterampilan mata jiayannya. Mata merah darah muncul di dahinya. Sinar cahaya merah darah muncul dari sana dan menembak ke arah dada Yuan Feng. Ini adalah pertama kalinya Yuan Feng merasa harus sangat berhati-hati. Dia tidak berpikir pertempuran melawan Lin Feng akan sangat sengit dan berbahaya. Sebuah momen kecil yang kurang perhatian dan sinar cahaya berwarna merah darah bisa menembus hatinya. Cahaya bambu kosong, teriak Yuan Feng langsung. Cahaya biru yang indah menyilaukan muncul di sekitar Yuan Feng. Itu berubah menjadi persegi panjang pelindung dan lampu merah darah menabraknya. Kaca, kaca, kaca. Ada 3 suara tajam. Persegi panjang pelindung pecah dan cahaya merah darah menembus. Tapi pada saat itu, Yuan Feng juga menyerang lagi. Dia memblokir cahaya merah darah, yang segera meledak. Ledakan. Ada ledakan yang mengerikan. Yuan Feng menghancurkan sinar cahaya dari keterampilan mata jiayan. Yuan Feng memulai serangan balik. Dia melirik Lin Feng dan menghilang. Lin Feng mengerutkan kening dan merasakan kis dingin es datang dari belakang. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi sehingga dia menjatuhkan dirinya. Pada saat yang sama, kepalan bergerak ke arah Lin Feng dari belakang. Ada ledakan mengerikan yang didengar oleh semua orang di Z Country. Banyak orang heran ketika mereka mendengarnya. Beberapa pembudidaya kuat yang menyukai kegembiraan menuju sumbernya. Pukulan Yuan Feng sangat kuat. Dalam perjalanannya, udara dihilangkan dan ruang menjadi kosong. Lin Feng mengepalkan tangan kirinya, mengumpulkan kecepatan untuk memutar dan melemparkan tendangan ke dada Yuan Feng. Energinya sangat kuat. Yuan Feng berpikir bahwa Lin Feng bertindak ceroboh, atau dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Jika dia menyerang lagi dalam situasi seperti itu, maka dia mungkin menderita kekalahan telak. Tendangan Lin Feng mencapai dada Yuan Feng. Yuan Feng mendengus kesakitan dan didorong kembali. Namun, pada saat yang sama, pukulan Yuan Feng juga menghantam kaki Lin Feng lainnya. Lin Feng terhuyung-huyung dan kehilangan keseimbangan, lalu mulai jatuh bebas. Dia melepaskan kekuatan untuk mendapatkan kembali keseimbangannya, dan ketika dia mendapatkan kembali keseimbangannya, dia terbang kembali ke arah Yuan Feng. Yuan Feng juga terbang kembali ke Lin Feng. Keduanya tampak seberat pegunungan. Mereka juga memutuskan untuk bertabrakan dan bertarung dengan kekuatan penuh mereka, bahkan jika itu berarti kehilangan nyawa mereka. Beberapa ledakan meledak. Beberapa orang ada di sana dan bisa melihat mereka sekarang. Namun, bukan hanya medan perang mereka yang bergetar, tetapi seluruh negeri. Terjadi gempa bumi dahsyat karena pertempuran mereka dan banyak bangunan telah dihancurkan. Namun, karena energi mereka telah menghancurkan udara di sekitar mereka, tidak ada suara lagi, yang bahkan lebih mengerikan. Lin Feng dan Yuan Feng bertabrakan lagi. Tidak ada yang menyerah. Tinju mereka hancur bersama. Lin Feng dan Yuan Feng sudah bertukar banyak sekali serangan, itu menyakitkan, tetapi tidak ada yang mau menyerah. Ledakan. Ledakan. Kepalan kiri Lin Feng dan kepalan kanan Yuan Feng bertabrakan lagi terdengar suara bergerak. Keduanya mengalami patah tulang. Tentu saja, orang-orang di sekitar belum mendengarnya, dan hanya Lin Feng dan Yuan Feng yang bisa merasakan sakitnya. Kedua pejuang itu didorong mundur. Peti mereka sudah terbakar. Tak satu pun dari mereka yang berbelas kasihan, keduanya menggunakan kekuatan penuh mereka. Pertempuran berlanjut. Pukulan agresif. Teriak Lin Feng. Dia melintas dan muncul kembali di depan Yuan Feng dalam sekejap mata, melemparkan pukulan tanpa ragu-ragu. Yuan Feng menatapnya dengan jijik. Dia tersenyum mengejek dan berkata, kamu sudah menggunakan serangan yang sama sejak awal.
Tidakkah menurut kamu sedikit membosankan setelah begitu banyak serangan? Petik 2. Apakah kamu yakin itu serangan yang sama? Jawab Lin Feng, tersenyum lebar. Dia memadatkan lebih banyak kekuatan spiritual kejadian dalam genggamannya. Ekspresi Yuan Feng berubah drastis. Dia bisa merasakan bahwa pukulan itu jauh lebih menakutkan daripada yang sebelumnya. Namun, dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Ada dua ledakan yang tidak bisa didengar pengamat. Tanah berguncang bahkan lebih keras. Hanya Lin Feng dan Yuan Feng yang tahu ada dua ledakan, karena mereka bisa merasakan gelombang suara. Yuan Feng dibombardir oleh kekuatan spiritual Genesis. Dia tiba-tiba tampak sedih, dan bergetar ketika dia terpesona. Kali ini, Lin Feng telah mendapatkan keuntungan yang jelas. Setelah Yuan Feng terpesona, dia tidak mendarat di tanah. Sebaliknya, dia melepaskan kekuatan untuk mendapatkan kembali keseimbangannya, dan menyerang lagi. Dia tampak gila. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam. Tidak peduli apa yang dilakukan Yuan Feng, dia harus menolak. Jika dia kalah melawan Yuan Feng, dia tidak akan merasa terhina, tetapi dia akan merasa tidak nyaman, dan itu akan mempengaruhi latihannya di masa depan. Surga dan bumi, mulai. Teriak Yuan Feng dengan eksplosif, mengangkat tangannya. Sepertinya dia membawa langit. Namun, serangan langit dan buminya tidak bisa digambarkan menggunakan kata-kata. Itu hanya tampak menakutkan. Kekuatan macam apa itu? Lin Feng mencoba memahami serangan seperti apa yang bisa terjadi dan sampai pada kesimpulan bahwa campuran gaya Jing Wu Hen dan Long Lan Er akan menyebabkan serangan yang mengerikan. Hati Lin Feng berkedut. Pertarungan itu tidak sesederhana yang dia kira akan terjadi. Dia juga menyadari bahwa dia belum benar-benar bertemu orang-orang yang bisa disebut sebagai jenius muda sebelumnya. Yuan Feng lebih kompleks dari yang dia kira. Tapi Lin Feng tetap tak kenal takut. Dia suka bertarung melawan orang-orang yang sangat kuat. Ayo, Yuan Feng, kamu ingin melihat seberapa kuat pria yang disukai King Xin Yue, kan? Aku akan menunjukkan kepada kamu, kata Lin Feng, tersenyum dengan tenang. Lin Feng menikmati pertarungan. Tidak peduli apa hasilnya, dia harus tetap fokus. Bab 913, Yuan Feng masih musuhku. Subscribe Penatua. Energi Yuan Feng menembus udara seperti pisau melalui mentega. Tinju bayangan muncul di mana-mana di depannya, dan kakinya kabur. Satu-satunya tujuan adalah mengalahkan Lin Feng dan menunjukkan bahwa dia lebih kuat darinya. Dia juga ingin King Xin Yue tahu bahwa Lin Feng tidak bisa mengalahkannya. Sesederhana itu, dia ingin membuktikan kepada semua orang bahwa dia sangat kuat. Saat itu, tak seorang pun dari generasinya dapat bersaing dengannya. Setelah Jing Wu Hen muncul, Aula Yuan melarangnya untuk memiliki konflik dengan Jing Wu Hen, jadi mereka tidak pernah bisa bertarung. Sekarang, dia memiliki lawan yang hebat, jadi Yuan Feng tidak mau membiarkan kesempatan itu lewat. Dia harus menggunakan kekuatan penuhnya. Baik Lin Feng dan Yuan Feng akan habis-habisan. Lin Feng belum pernah mengalami pertempuran serius selama setahun. Satu kesalahan tunggal dan dia bisa kalah. Oleh karena itu, Lin Feng tetap fokus dan waspada. Serangan Yuan Feng kuat dan kejam, tapi itu bukan masalah karena tidak ada perbedaan kekuatan yang besar di antara mereka. Semuanya penting dalam pertempuran seperti itu, kekuatan, keberanian, dan taktik. Kita akan melihat berapa lama lagi yang bisa kamu tahan, kata Yuan Feng, tersenyum dingin dan melemparkan pukulan lain. Banyak orang berkeringat dingin ketika mereka melihat seberapa cepat dia. Jangan khawatir tentang aku. Hanya memperhatikan dirimu sendiri, jawab Lin Feng dengan tenang. Ki Lin Feng tumbuh lebih cepat dan lebih ganas, dan dengan cepat berubah menjadi pusaran. Lin Feng melepaskan kekuatan menyerap. Aku belum pernah menggunakan serangan ini untuk waktu yang lama. Lihat itu, kata Lin Feng dengan senyum palsu. Dia mengulurkan tangannya, dan menyerap kekuatan mengelilingi Yuan Feng dan mulai menyerap ki murni Yuan Feng. Ekspresi Yuan Feng jatuh. Dia tidak mengira Lin Feng akan menggunakan serangan seperti itu. Dari mana dia mendapatkan kekuatan penyerap? Namun, Yuan Feng tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Dia meraung marah dan tiba-tiba tampak seperti binatang buas yang ganas. Yuan Feng meninju pusaran. Dengan beberapa ledakan, pusaran itu pecah. Namun, ledakan mengerikan itu juga membuat Yuan Feng pergi, dan meridiannya hampir hancur. Yuan Feng jatuh dari langit, mencoba melepaskan kekuatan untuk mendapatkan kembali keseimbangannya, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa. Kawah raksasa muncul di tanah, Yuan Feng di dalam. Lebih banyak bangunan hancur di kejauhan dari energi. Yuan Feng meletakkan tangannya di dadanya dan mengeluarkan darah. Yuan Feng berjuang untuk bangkit kembali. Jubahnya penuh lubang dan benar-benar kotor. Rambutnya berantakan, dan mulutnya berdarah. Dia tampak sengsara. Lin Feng menatap Yuan Feng. Yuan Feng menatap Lin Feng. Mereka hanya saling menatap. Setelah beberapa saat, mereka berdua melepaskan kekuatan lagi dan saling mengisi. Lin Feng melemparkan pukulan lain. Yuan Feng melakukan tendangan. Lin Feng bereaksi terlebih dahulu dan miring ke samping untuk menghindari tendangan dan pada saat yang sama melemparkan pukulannya. Yuan Feng juga bersiap-siap. Dia mengangkat kaki kanannya dan melemparkan tendangan lagi. Memukul. Tinju Lin Feng bertabrakan dengan kaki kanan Yuan Feng. Kedua pejuang didorong menjauh lagi.
Kerumunan terkejut melihat mereka bertarung dalam pertempuran jarak dekat lagi. Mereka berdua telah menggunakan begitu banyak ki murni sehingga mereka sekarang harus mengandalkan kekuatan fisik. Mereka berdua sudah terluka. Lin Feng tersenyum. Itu adalah pertempuran paling sengit yang dia miliki sejak dia tiba di negara keabadian, tapi itu juga yang paling menyenangkan. Lin Feng ingin mengangkat kepalanya, menatap langit dan melolong seperti serigala. Lin Feng sangat bersemangat bertarung dengan cara ini. Jika dia ingin terus bertarung, dia juga bisa menyerap ki murni dari dunia rohnya. Pohon kehidupan di dunia rohnya adalah sumber tak berujung dari kekuatan ki dan kejadian spiritual murni. Setelah pukulan terakhir, Lin Feng mendarat di tanah dan duduk. Dia harus beristirahat sebentar, jika tidak, bahkan menyerap ki murni dari dunia rohnya akan sulit. Tapi Lin Feng tidak bermaksud menggunakan kartu trufnya. Dia tidak perlu, dia hanya bertarung melawan Yuan Feng. Yuan Feng dan Lin Feng bukan musuh nyata. Ketegangan yang muncul di antara mereka hanya karena King Xin Yue, jadi menggunakan kartu truf tidak perlu. Selain itu, Lin Feng juga akan berpartisipasi dalam kompetisi Sekte Taiking 3 bulan kemudian. Lin Feng tidak ingin berpartisipasi untuk King Xin Yue, dia ingin berpartisipasi untuk reputasinya sendiri. Jika dia tidak berpartisipasi, orang-orang di negara keabadian akan menganggapnya lemah dan pengecut yang bahkan tidak berkeberatan untuk memperjuangkan wanita yang menyukainya. Orang-orang banyak berbicara, dan wajah itu penting. Lin Feng duduk, dan Yuan Feng telah duduk juga. Dia meletakkan tangannya di tanah. Dia merasa terhina. Lin Feng menatap Yuan Feng. Yuan Feng balas menatapnya. Mereka mencoba menilai situasi sekali lagi. Pada saat itu, Jing Wuhen muncul di belakang Lin Feng, menyaksikan dua pejuang dia kagum. Pertarungan mereka mengingatkannya pada duel yang dia miliki melawan Lin Feng di Gunung Zidian sebelumnya. Saat itu, mereka tidak sekuat itu. Itu tidak sekuat dan sekuat pertarungan ini, tapi untuk level mereka saat itu luar biasa. Banyak orang dari Z Country ada di sana. Banyak dari mereka yang mengenal Lin Feng, tetapi Yuan Feng tidak sering muncul, sehingga sedikit orang yang mengenalnya. Tetapi bahkan jika hanya beberapa orang yang mengenalnya, itu sudah cukup, mereka dapat memberitahu semua orang bahwa mereka harus berhati-hati terhadapnya. Semua orang mengerti bahwa Yuan Feng adalah jenius muda pertama dari Aula Yuan sekarang. Anehnya, dia sekuat Lin Feng. Setidaknya, seperti itulah rasanya setelah pertarungan. Aku merasa bahwa Lin Feng memiliki lebih banyak kartu truf, bisik seorang kultivator yang kuat dari Z Country di kejauhan. Aku juga memikirkan hal yang sama, seorang pria lain mengangguk. Mereka yakin bahwa Lin Feng jauh lebih kuat. Ketika Yuan Feng mendengar itu, dia melirik Lin Feng sedikit mengejek. Kamu pikir Lin Feng belum menggunakan kekuatan penuhnya? Aku kira Yuan Feng juga tidak menggunakan kartu trufnya, kata seorang lelaki tua dengan suara rendah. Aku juga tidak berpikir Yuan Feng menggunakan kartu trufnya. Pernahkah kamu melihat betapa percaya diri, tenang, dan tidak tergesa-gesa dia terlihat? Petik 2. Lin Feng mengerutkan kening dan menyeringai geli, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Aku berharap mereka akan bertarung lagi sehingga kita bisa tahu siapa yang lebih kuat karena sejauh ini terlihat seperti seri, pikir banyak orang. Mereka tidak suka menggambar, mereka ingin melihat pemenang, yang lebih kuat dan yang lebih lemah. Itu mengasyikkan, hasil imbang membosankan. Orang-orang secara bertahap bubar dan pergi. Tidak ada yang mengambil inisiatif untuk mengatakan apapun kepada Lin Feng dan Yuan Feng. Mereka terluka, tetapi pria berjubah biru, pemimpin negeri Z, Jing Wuhen, masih ada di sana. Mereka harus menghormati di depan pemimpin mereka. Semua orang menghilang, hanya Jing Wuhen, Yuan Feng, dan Lin Feng yang tersisa. Lin Feng, apakah benar-benar ada sesuatu antara kamu dan King Xin Yue? Tanya Yuan Feng setelah lama, memerah. Lin Feng meliriknya dan menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, kami adalah teman lama. Tidak ada yang romantis. Dia mengatakan dia menyukai aku hanya karena dia tidak ingin orang lain bersikeras menikahinya. Dia mungkin tidak menyukaimu dan tidak tahu bagaimana menolakmu, jadi untuk memberitahumu, dia bilang dia menyukaiku. Namun, dia mengumumkannya di depan umum, dan sekarang itu membuat aku kesulitan, desah Lin Feng, tersenyum kecut. Karena pernyataan King Xin Yue, Lin Feng langsung memiliki banyak musuh baru. Ketika Yuan Feng mendengar Lin Feng, dia tetap diam jika King Xin Yue benar-benar tidak menyukai Lin Feng, mengapa dia menggunakannya sebagai alasan dan menyebabkan masalah baginya. Dia tidak mengerti. Jadi, dia masih berpikir ada sesuatu yang terjadi antara Lin Feng dan King Xin Yue. Aku akan menunggumu dalam 3 bulan di kompetisi, kata Yuan Feng acuh tak acuh. Dia perlahan berdiri dan pergi. Dia tidak terbang karena dia tidak memiliki ki murni yang tersisa. Dia perlu pulih sedikit lebih dulu. Lin Feng juga berdiri dan menyaksikan Yuan Feng menghilang di kejauhan. Kemudian dia menundukkan kepalanya dengan agak sedih. Yuan Feng masih musuhku. Bab 914, Hamba Tua. Subscribe Penatua. Apa maksudmu? Tanya Jing Wuhen. Dia tidak mengerti mengapa Lin Feng mengatakan itu. Lin Feng melirik Jing Wuhen, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia melirik ke arah Sun City dengan skeptis,
lalu berjalan pergi, dengan sangat lambat. Jing Wuhen menatap Lin Feng dengan hati yang berat. Lin Feng tampak terluka parah. Yuan Feng adalah lawan yang kuat, apakah itu maksudmu? Tanya Jing Wuhen, kembali sadar setelah beberapa saat dan berlari mengejarnya. Lin Feng melintas dan mulai terbang ke arah Sun City. Jing Wuhen mengikutinya dengan cermat. Dia tidak kembali ke kota kekaisaran Ze Country. Longlan Air terbang menuju Sun City dengan naga. Dia tidak bisa terbang terlalu cepat karena sebagian besar naga hanya kaisar yang saleh, jadi dia harus menunggu mereka. Lin Feng dan Jing Wuhen cepat menyusul mereka 1 jam kemudian. Lin Feng dan Jing Wuhen tidak mendekati mereka. Mereka tetap tinggal kalau ada sesuatu yang terjadi pada naga. Longlan Air ada di depan dan dewa tertinggi setengah besar. Lin Feng dan Jing Wuhen tinggal di belakang, jadi dengan begitu, para naga tetap aman. Lang Barat Xie, atau lebih tepatnya, Tian Dao Yuan. Seorang lelaki tua bengkok berdiri di istana. 7 Dama Palas ada di belakangnya. Perlahan, lelaki tua bengkok itu berbalik dan memandangi 7 Dama Palas dengan murung. Mereka sedikit bergetar seperti yang dia lakukan. Leluhur Kong dan dewa tertinggi Tian Yuan ada tepat di depannya, Zidian, Ken Tian, Kede, Faduo, dan Dao Ling berada di belakang Ancestor Kong dan dewa tertinggi Tian Yuan. Apakah kamu semua potongan sampah? Kenapa kamu begitu tidak berguna dan tidak kompeten? Tanya lelaki tua itu dengan tajam, menatap ke 7 Dama Palas. Dia tidak memberi mereka wajah sama sekali, bahkan Ancestor Kong, yang tertua di Tian Dao Yuan dan telah bereinkarnasi 5 kali. 7 Dama Palas menundukkan kepala ketika mereka mendengar lelaki tua itu berteriak, karena ia memiliki status tertinggi. Dia digambarkan sebagai hamba tua. Itu bukan istilah yang merendahkan. Itu adalah istilah depresiasi untuk menunjukkan kerendahan hati. Dia adalah pendiri Tian Dao Yuan, dan tidak pernah pergi. The Old Servant adalah wakil utama dari Tian Dao Yuan. Leluhur Tian Dao Yuan juga menghormatinya ketika mereka masih hidup. Saat itu ia memiliki kekuatan lapisan setengah agung Dewa Agung, sekarang ia memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung kelima. Semua orang mengaguminya. Dia adalah satu-satunya yang telah berhasil melindungi Tian Dao Yuan begitu lama. Dao Ling, Guren, apa yang dikatakan Tuan? Tanya hamba tua. Faduo tidak berani menentang orang tua itu dan mengatakan bahwa dia sekarang Faduo. Pria tua itu selalu mengenalnya sebagai Guren, jadi Faduo tidak berani memberitahunya bahwa dia telah mengubah namanya. Faduo tetap diam dan menatap Dao Ling. Dao Ling menjelaskan semuanya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengeluarkan jimat. Pelayan tua memandang jimat dan langsung mengerti. Dia tersenyum dingin dan berkata, hehe, kamu benar-benar tidak kompeten, kamu tidak berguna. Petik 2. Hamba tua, kami mengatakan segalanya, tetapi Tuan memiliki temperamen yang sangat buruk. Dia sangat marah karena dia merasa belum diberitahu apa-apa, dia merasa seperti ditipu. Jawab Dao Ling dengan jujur. Dia tidak menyalahkan Lin Feng. Ekspresi servant lama berubah sedikit. Dia juga mengerti. Pelayan tua bisa mengerti Lin Feng, tapi Tian Dao Yuan tidak bisa menunggu lagi. Jika Lin Feng terus menolak, maka dia harus memaksa untuk membawa Lin Feng ke Tian Dao Yuan dan menerima warisan Tian Dao Yuan. Dia tidak mengira ada lagi karakter yang luhur dan pantang menyerah di dunia ini. Jika orang lain, mereka akan sangat senang. Namun, Lin Feng sangat berhati-hati dan bangga. Pelayan tua sangat senang ketika dia memikirkan hal itu. Guru ini berbeda dari yang lain, jadi mungkin dia akan berhasil. Tian Dao Yuan dapat menaruh harapan besar pada Lin Feng, jadi dia tidak semarah yang seharusnya. Pelayan tua memandang jimat itu dan mengambilnya kembali. Itu jimat master, jadi satu-satunya yang layak mendapatkannya adalah Lin Feng. Karena Lin Feng tidak setuju untuk bergabung dengan Tian Dao Yuan, pria tua itu harus turun tangan. Leluhur Kong, Zidian, kamu dan aku akan pergi ke Sun City, servant lama menghela nafas. Setelah beberapa detik, dia tampak tegas dan teguh. Dia harus kuat. Lin Feng memiliki karakter yang luhur dan pantang menyerah, jadi orang tua itu harus menggunakan kekerasan. Dimengerti. Baiklah, kata leluhur Kong dan Zidian. Mereka mengerti apa yang dimaksud dengan hamba tua. Mereka menghela nafas. Lin Feng, anak kecil itu, akan dipaksa untuk menerima jimat itu. Murid konyol aku, pikir dewa tertinggi Zidian, mendesah dan menggelengkan kepalanya. Dia masih sangat bangga bahwa dia telah menyampaikan pengetahuannya kepada Lin Feng, Master of Tian Dao Yuan. Di Langxie Timur. Setelah mendengar laporan Lei Gang dan Lei Ben, Lei Jingang tersenyum puas. Akhirnya, mereka menemukan solusi. Haha, Lei Gang, kamu tahu Lin Feng. Haha, aku tidak pernah berpikir kamu akan melakukannya, kata Lei Jingang ketika dia mendengar bahwa Lei Gang telah bertemu Lin Feng di benua para dewa. Lei Jingang terkejut dan senang. Sekarang Sun City dan Lei Sekte berteman. Untungnya, Lin Feng dan aku tidak pernah menjadi musuh, guru, haha. Jawab Lei Gang, tersenyum lega. Dia hampir karena salah satu musuh Lin Feng karena Fu Surong. Memikirkan hal itu, dia hampir terkejut, dia hampir menjadi musuh dengan Lin Feng di masa lalu, yang akan menjadi bencana.
Aliansi dengan Lin Feng dan Sun City sangat penting untuk Lei Sekte. Lin Feng sangat berbakat, Lei Gang tahu. Saat itu, di benua dewa, Lei Gang adalah dewa tertinggi tingkat rendah, sekarang dia adalah dewa tertinggi setengah agung seperti Lin Feng, tetapi ketika dia adalah dewa tertinggi tingkat rendah di benua para dewa, seberapa kuatkah Lin Feng? Hanya atas lapisan kaisar ilahi. Dia sangat berbakat, siapa yang berani bertindak ceroboh melawan bakat seperti itu? Lei Gang tahu bahwa hanya ada dua cara untuk merawat Lin Feng. Yang pertama adalah menjadi sangat kuat, membunuhnya, dan membuat jiwanya bubar. Yang kedua adalah menjadi salah satu temannya. Lei Sekte telah memilih opsi kedua, berteman dengan seseorang lebih baik daripada menjadi musuh. Menjadi salah satu musuh Lin Feng sangat mengerikan. Lin Feng sudah menyingkirkan murid terbesarnya, Fu Surong. Lei Sekte membutuhkan aliansi. Terlepas dari Sekte Taiking dan Sekte Manusia Kuno, yang sangat kuat, semua kelompok berpengaruh lainnya mencari sekutu hari ini. Petik 2. Kamu pernah mendengar bahwa Balai Yuan telah mengusulkan aliansi pernikahan dengan Taiking Sekte, kan? Kata Lei Jingang dengan murung. Dia merasa malu bahwa Lei Sekte tidak cukup kuat. Ya, aku pernah mendengar tentang itu, tetapi aku juga mendengar sesuatu yang lebih mengejutkan, Lei Gang mengangguk. Apa? Tanya Lei Jingang menatap Lei Gang. Lei Gang melihat sekeliling dengan hati-hati. Dia harus merahasiakannya. Lei Gang berbisik di telinga Lei Jingang. Apa? Serius? Tanya Lei Jingang. Dia heran, dia tidak bisa mempercayainya. Dalam keadaan seperti itu, membentuk aliansi dengan Lin Feng adalah suatu keharusan. Bab 915, Warisan Lain Sanzun, subscribe Penatua. Sekte Naga Kuno harus tinggal di wilayah bekas Desa Naga Hitam dan Desa Naga Cian, kata Lin Feng kepada Long Lan Er. Mereka tidak pergi ke Sun City, langsung menuju ke desa-desa naga yang dibentengi. Sun Country sekarang Sun City, dan bekas desa naga yang diperkaya sekarang bersatu. Kamu berwawasan luas dan bijaksana, Tuan yang cerdas, setuju kedua Raja Naga itu dengan gembira. Mereka khawatir bahwa pemimpin mereka akan mengalokasikan mereka wilayah baru, tetapi bisa tinggal di wilayah mereka sebelumnya sangat bagus. Long Lan Er merasa lega. Mulai sekarang, Sekte Naga Kuno berada di jalan yang benar. Namun, Sekte Naga Kuno tidak dapat mengumumkan bahwa mereka telah kembali, karena mereka terlalu lemah. Mereka juga tidak bisa mengumumkan aliansi mereka dengan Sun City, karena Sun City tidak kuat. Kedua kelompok berpengaruh harus tetap berhati-hati untuk saat ini. Mereka akan mampu tumbuh kuat bersama, berdampingan, dan mereka berdua akan mendapat manfaat dari aliansi. Long Lan Er menjadi kelompok berpengaruh pertama di Sun City. Jing Wuhen juga memutuskan untuk bekerja sama dengan Sekte Naga Kuno. Ola Yuan dan negara Z bisa berkolaborasi dengan Sekte Naga Kuno. Namun, Long Lan Er hanya setuju untuk berkolaborasi hanya dengan Z Country. Dia menolak Balai Yuan untuk saat ini, karena Yuan Feng. Jika Yuan Feng tidak mencegah naga untuk kembali, dia akan tertarik, terutama karena Jing Wuhen adalah tuan muda dari Balai Yuan. Karena Yuan Feng, dia tidak lagi memikirkan Ola Yuan. Jing Wuhen tidak bersikeras. Jika Z Country dan Sekte Naga Kuno berkolaborasi, itu sudah cukup. Negara Z, Kota San, dan aliansi Sekte Naga Kuno memungkinkan mereka untuk menjadi lebih kuat dari Kekaisaran Bilun dan Gugu Klan di barat negara keabadian. Saat ini, Kota Jinlun ada di tangan Chen Guangyu. Di masa depan, Kota Jinlun mungkin berakhir di bawah yurisdiksi Taiking Sek. Lin Feng juga memikirkannya. Dia telah membunuh dewa tertinggi Jinlun, jadi dia pasti memiliki motif tersembunyi mengenai wilayah itu. Jika Taiking Sekte ingin mengendalikan kota Jinlun, Lin Feng perlu memikirkan strategi, karena dia tidak bisa mencegah Sekte Taiking dari melakukan itu sendiri. Dia masih muda dan dia akan memiliki banyak peluang di masa depan. Dia pertama-tama harus pergi ke Sekte Taiking dan memahami mereka sedikit lebih baik, sebelum memikirkan kota Jinlun. Dia telah menyingkirkan pemimpin kota Jinlun, jadi dia tidak ingin menyerah. Lin Feng kembali ke desa besar. Jing Wuhen dan Long Lan Er tidak mengikuti. Tinggal bersama naga untuk mendiskusikan berbagai hal. Lin Feng tidak merasa ingin terlibat dalam urusan mereka. Ketika dia kembali, dia mengerutkan kening karena dia melihat ada sesuatu yang salah. Biasanya, kota itu tidak begitu tenang. Bagaimana dengan Yandi dan Jeston? Di mana mereka? Bajingan tua, di mana kamu? Teriak Lin Feng dengan keras. Yandi tidak di halaman belakang. Lin Feng punya firasat buruk. Jeston, Jeston, teriak Lin Feng. Tidak ada jawaban. Seseorang datang ke sini, teriak Lin Feng, memanggil seorang murid. Sangat cepat, dua murid dengan pakaian hitam bergegas dan menunggu Lin Feng dengan hormat. Kembali ke masa lalu, mereka adalah pelayan Yan Zhen, dan sekarang mereka adalah miliknya. Di mana para tamu? Tanya Lin Feng. Para murid saling melirik dan kemudian menggelengkan kepala. Mereka tidak tahu. Lin Feng bisa melihat para murid tidak berbohong. Baiklah, beritahu semua orang untuk tidak mengganggu aku. Lin Feng kemudian melambaikan kedua murid. Dimengerti. Keduanya pergi dengan cepat.
Lin Feng menatap istana sebentar. Kemudian, memikirkan sesuatu, dia berlari menuju aula besar. Ketika dia tiba, dia melihat sebuah surat di atas meja. Dia mengenali tulisan tangan itu sebagai Yandi. Ketika Lin Feng membacanya, dia merasa sangat sedih. Dia memukul meja dengan tinjunya dan berteriak dengan marah, "Bajingan tua! Apa aku mengizinkanmu pergi tanpa pamit? Bajingan, kamu pikir kamu bisa melakukan itu karena kamu tidak berhasil menyusulku dalam hal kekuatan? Kamu bajingan tua!" teriak Lin Feng. Dia sangat marah, tetapi dia sebagian besar sedih. Yandi jelas mengatakan kepadanya bahwa dia merasa dia terlalu lemah dibandingkan dengan dia, jadi dia ingin pergi dan menemukan leluhur Yun Sanming, yang nama aslinya adalah Yan Sanming. Yandi ingin menemukan Yan klan kuno dan Yun Sanming. Lin Feng terkejut, karena itu berarti bahwa Yun Sanming juga anggota klan Yan. Dia sekarang mengerti mengapa pemimpin evolusi suci langit tidak disebut Yan sekarang. Yun Sanming, Dong Feiyu, Kaisar Iblis Xuan Yuan. Mungkin ketiga orang itu sudah berada di klan Yan. Bagaimana dengan Xuan Yuan? Kenapa dia menghilang setelah meninggalkan benua dewa? Xuan Yuan kuat, dan mungkin dewa tertinggi setengah agung. Bagaimana dengan Zhenmo, satu-satunya murid Xuan Yuan? Di mana dia? Lin Feng mulai merasa lelah. Dia tidak ingin orang-orang bersekongkol melawannya di belakang punggungnya lagi. Dia merasa tidak berdaya. Lin Feng meletakkan surat itu di atas cincinnya. Dia tahu bagaimana perasaan Yandi. Yandi adalah sahabatnya, bahkan jika ia hanya dewa tertinggi tingkat menengah. Semua orang berbeda. Yandi marah pada dirinya sendiri karena dia tidak bisa membantu Lin Feng. Dia tidak ingin merasa lemah dibandingkan dengan Lin Feng juga. Perbedaan itu menjadi masalah baginya. Lin Feng menghela nafas dan duduk. Dia telah berjuang sepanjang hari dan kemudian datang ke Sun City. Setelah surat itu, dia merasa lelah. Dia ingin tidur. Lin Feng, kamu perlu membuat Sword of Remote Times lebih kuat. Namun, saat Lin Feng menutup matanya, dia mendengar Zuti. Lin Feng sangat kesal. Dia membuka matanya dan cincinnya menyala. Zuti keluar. "Mengapa kamu berbicara tentang ini sekarang?" tanya Lin Feng curiga. Itu sangat tiba-tiba. Lin Feng menatap Zuti. Zuti tampak murung, terutama karena mereka telah kembali ke Sun City. Zuti dan San Zun telah melakukan upaya besar untuk membangun negara ini, dan sekarang terus bergerak dari tangan ke tangan. Namun, Zuti masih memiliki banyak kenangan di sini. Mengapa dia tiba-tiba mengatakan bahwa Lin Feng harus membuat Sword of Remote Times lebih kuat? Karena dia telah memikirkan tempat di mana ada lebih banyak warisan San Zun. Lin Feng telah kembali ke Sun City dan berniat untuk tinggal di sana selama beberapa hari, tapi sekarang ada peluang baru. Zuti memberitahu Lin Feng segalanya. San Zun mungkin adalah dewa agung, jadi warisannya harus sangat kuat juga, dan bisa sangat membantu untuk Lin Feng. Tempat itu di sebelah barat kota San. Kamu belum pernah ke barat kota San, itu adalah gurun. Ada kuburan di sana. Makam itu tidak dibuat oleh keturunan San Zun, itu dibuat oleh San Zun sendiri untuk dirinya sendiri. Dia berharap bahwa dia akan dimakamkan di sana setelah kematiannya, tetapi sayangnya, itu tidak terjadi. Meskipun dia tidak dimakamkan di sana, San Zun mengatakan dia menaruh beberapa harta di sana. Warisan itu mungkin sama kuatnya dengan Sword of Remote Times atau Tao Skill of General Principles yang kamu terjemahkan sebelumnya. Mungkin bagian terakhir dari warisannya di kuburan itu adalah Primal Chaos Beast yang lain. Kata Zuti dengan muram. Ketika Lin Feng mendengar itu, hatinya berkedut, dan rasa ingin tahunya terangsang. Primal Chaos Beast lainnya. Karena Primal Chaos Beast-nya telah terluka, Lin Feng telah menempatkannya di dunia rohnya. Sudah setahun sudah, seberapa kuat Primal Chaos Beast menjadi sejauh ini? Jika ada Primal Chaos Beast lain, itu akan luar biasa. Lin Feng akan sangat senang memiliki dua Primal Chaos Beast. Primal Chaos Beast adalah raja-raja binatang iblis, jauh lebih kuat dan meningkat secara moral daripada 4 binatang besar yang saleh. Bab 916, Keraguan. Subscribe Penatua. Apakah kamu tahu di mana tempat itu? Tanya Lin Feng ke Zuti. Zuti mengangguk. Dulu ketika San Zun telah memutuskan untuk membangun kuburan, ia memberitahu Zuti, tetapi Zuti belum pernah ke sana. Jadi dia tidak yakin di mana tepatnya, tapi dia mungkin bisa menemukannya. Lin Feng dan Yuan Feng telah bertempur dengan sengit. Zuti merasakan semuanya dari dalam cincin. Yuan Feng memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung yang pertama, Lin Feng dari lapisan Dewa Tertinggi setengah, dan mereka bertempur. Jadi jika Lin Feng menerobos, dia akan mengalahkan Yuan Feng dengan mudah. Yuan Feng hanya memiliki keunggulan dalam hal tingkat budidaya. Lin Feng tahu itu juga, jadi dia tidak ingin membiarkan kesempatan ini tergelincir. Jika dia bisa menjadi lebih kuat, mengapa tidak? Tidak ada waktu untuk kalah. Ayo cepat dan pergi ke wilayah barat Sun City, kata Lin Feng ketika pria tua itu mengangguk. Karena dia telah mendapatkan bagian dari warisan San Zun, Lin Feng menginginkan semua itu. Zuti mengangguk dan pergi. Lin Feng mengikutinya dengan cermat. Lin Feng tidak tahu bahwa ketika dia dan Zuti pergi, hamba tua, leluhur Kong, dan dewa tertinggi Zidian baru saja tiba dan memasuki istana tanpa henti.
Lin Feng dan Zhu Ti telah pergi sedikit terlalu dini. Ketika mereka melihat bahwa aula besar itu kosong, mereka melihat sekeliling. Ada beberapa untaian Ki Lin Feng, yang mereka ikuti dan pahami Lin Feng telah terbang ke arah barat. Hamba tua, haruskah kita mengejarnya? Tanya Tuhan. Pelayan tua menutup matanya. Leluhur Kong dan Dewa Tertinggi Zidian tetap diam dan menunggu hamba tua untuk membuat keputusan. Setelah waktu yang lama, pria tua itu membuka matanya dan tersenyum, tidak perlu mengejarnya. Pemuda itu akan pergi ke kuburan Sanzun. Petik 2. Untuk warisan Sanzun, tanya kedua pria itu dengan ragu. Servan tua mengangguk dan tersenyum dengan tenang. Sanzun juga telah menembus lapisan Dewa Agung-Agung saat itu, tetapi karena kehilangan akal sehatnya, dia diserang oleh kejutan dan terluka parah, kemudian meninggal. Namun, dia masih Dewa Agung, dan dia adalah satu-satunya saat itu. Sanzun sekuat Tai Sekte saat itu, jadi Lin Feng membutuhkan warisannya, kata pelayan tua. Mari kita tunggu di sini. Setelah ia menerima warisan Sanzun, sudah waktunya baginya untuk menerima warisan Tian Dao Yuan juga. Tuan muda kami beruntung, kata hamba tua, tersenyum lebar. Tiba-tiba dia tampak jauh lebih muda. Leluhur Kong dan Dewa Tertinggi Zidian tidak membantahnya. Mereka harus mematuhi hamba tua, karena ia memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung kelima. Makam itu hanya 10 juta li jauhnya dari desa besar, jadi butuh Lin Feng dan Zhu Ti hanya 2 jam untuk sampai ke sana. Namun, ketika mereka tiba, hari sudah malam. Gelap sekali. Lin Feng bahkan tidak bisa melihat jari-jarinya ketika dia mengulurkan tangannya. Ada beberapa bintang jatuh sekarang dan kemudian, tetapi suasananya suram. Itu adalah gurun, tidak ada apapun di sana selain pasir. Ada beberapa bukit pasir, beberapa di antaranya setinggi ratusan meter. Tidak ada bulan. Lin Feng harus mengandalkan aura salehnya untuk melihat-lihat. Tidak banyak tapi pasir kuning. Lin Feng juga memperhatikan beberapa petak hijau di sana-sini. Lin Feng tidak tahu ada tempat seperti itu di Sun City, tapi itu sepi. Tidak ada yang tinggal di sini. Bagian utara kota Sun berbatasan dengan negara Z. Lin Feng telah mengambil jalan itu beberapa kali. Perbatasan selatan Sun City adalah Borderland Village. Lin Feng juga sangat akrab dengan tempat itu, karena dia telah bertemu Xiao Qing di sana. Timur Sun City adalah tempat desa naga hitam dan desa naga Qian. Lin Feng juga ada di sana. Bagian barat adalah satu-satunya daerah yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Sanzun telah meletakkan kuburannya di sini, apa yang ada dalam pikirannya? Apakah dia hanya ingin beristirahat dengan tenang di mana tidak ada orang? Lin Feng tidak mengerti, tetapi berpikir tentang hal itu tidak berguna. Dia harus menemukan kuburan, itu yang paling penting. Jika dia memperoleh lebih banyak warisan Sanzun, dia mungkin akan menerobos. Zhu Ti hanya tahu kira-kira di mana tempatnya. Lin Feng tidak keberatan, karena dia tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Dia memiliki 108 mayat iblis, yang semuanya adalah dewa tertinggi setengah besar sekarang. Jika dia menerobos, 108 mayat iblis akan naik peringkat juga. Lin Feng mengambil mayat iblis dari dunia rohnya dan meminta mereka mencari makam. Mayat iblis telah menghabiskan waktu yang lama di dunia rohnya dan Lin Feng memperhatikan bahwa beberapa kehidupan Qi telah mulai muncul di tubuh mereka. Lin Feng sangat akrab dengan kehidupan Qi, karena itu adalah Qi dari pohon kehidupan. Lin Feng heran dan khawatir pada saat yang sama jika dia tidak menghilangkan Qi kehidupan itu, mayat iblis bisa berhenti bertingkah seperti boneka dan bisa mulai memiliki pikiran mereka sendiri, yang akan menjadi bencana. Tidak ada yang tahu jika mayat iblis pernah hidup kembali. Dengan mereka, kita harus menemukan kuburan dengan cepat dan mudah, kata Zhu Ti. Lin Feng tersenyum. Mayat iblis adalah asetnya yang paling berharga, untuk saat ini. Bagus sekali dia menemukan mereka di lembah Zhongmo. Apakah kamu melihat? Lin Feng mengerutkan kening. Lin Feng mengendalikan boneka, jadi dia langsung merasakan sesuatu ketika mayat iblis menemukan petunjuk. Lin Feng dan Zhu Ti terbang secepat mungkin 50 li pergi. Lin Feng merasakan sesuatu, dan mereka menemukan sebuah kompleks bangunan. Itu tampak sangat tua dan jompo. Kenapa ada bangunan di sini? Lin Feng bertanya pada Zhu Ti. Sanzun juga punya istana di sini saat itu. Zhu Ti terkejut, karena dia pikir hanya akan ada kuburan. Gaya arsitektur tidak terlihat seperti bangunan yang mereka bangun ketika Sanzun masih hidup. Dia tidak membangunnya, kata Zhu Ti, menggelengkan kepalanya dengan kuat setelah beberapa saat. Lin Feng tertegun. Sanzun belum membangun gedung-gedung itu. Jadi siapa yang punya? Bangunan-bangunan itu berantakan. Mungkin ada klan kuno di sini, kata Lin Feng. Namun, itu akan konyol. Saat itu, sekte dan klan kuno telah dihancurkan. Bagaimana mungkin sebuah klan kuno muncul di sini? Mari kita lupakan saja untuk saat ini. Ayo masuk dan lihat apa yang ada di dalam istana. Mungkin makam Sanzun ada di dalam. Petik 2. Jika kuburan ada di dalam, maka itu pasti sudah kosong, kata Zhu Ti. Dia berharap Lin Feng tidak akan pergi dengan tangan kosong. Jika warisan Sanzun telah dicuri oleh orang lain, itu akan berbahaya bagi Lin Feng. Tentu saja,
Lin Feng tidak selalu beruntung dan mendapatkan semua harta dunia, terutama harta lama. Orang lain menjelajahi dunia dan menemukan harta karun juga. Lin Feng tidak mengatakan apa-apa, dia baru saja memasuki reruntuhan. Ada beberapa jejak kaki di tanah dalam debu. Mari kita lanjutkan, aku bisa merasakan ki yang akrab, kata Zhu Ti dengan bersemangat, mendorong Lin Feng ke depan. Lin Feng mengangguk dan terus berjalan ke depan. Bab 917, Misteri Sumur Kering. Subscribe Penatua. Apa ini? Ketika Lin Feng memasuki gedung, hal pertama yang dilihatnya adalah sumur kering selebar 1 meter yang terbuat dari batu permata. Ada ember kayu di sebelahnya. Itu tidak terlihat seperti sumur konvensional yang digunakan untuk mengambil air, itu tampak seperti jalan bagi orang-orang. Ember itu juga tampak sangat rapuh, seolah bisa pecah kapan saja. Lin Feng tidak memperhatikan uang, dia hanya ingin tahu tentang sumur kering. Zhu Ti berjalan ke sumur dan melihat ke dalam. Itu adalah sumur kuno, tapi masih lebih baru dari Sanzun. Itu berarti bahwa sumur tidak dibangun pada waktu Sanzun, tetapi kemudian. Tujuan dari sumur juga jelas. Meskipun aku tidak tahu di mana kuburan itu berada, aku yakin kita dapat menemukannya melalui sumur kering ini, kata Zhu Ti dengan murung. Dia tetap tenang dan tidak tergesa-gesa meskipun sumur mungkin dibangun oleh perampok. Dulu ketika Sanzun mengirim orang untuk membangun kuburan, dia bersikeras memiliki semacam perlindungan sehingga miliknya tidak akan dicuri, tetapi seseorang yang tak tahu malu pasti telah membangun ini dengan baik. Namun, perampok selalu tidak tahu malu, kan? Kata Zhu Ti muram. Untungnya, Sanzun tidak dimakamkan di sini, atau dia tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Tetapi bahkan jika tubuhnya tidak dimakamkan di sana, merampok kuburan tetap tidak sopan baginya. Tapi bagaimana para perampok menemukan makam Sanzun? Kamu adalah teman Sanzun dan kamu bahkan tidak tahu di mana kuburnya, bagaimana orang lain tahu di mana itu? Tanya Lin Feng dengan ragu. Ketika Zhu Ti mendengar Lin Feng, dia menyadari ada masalah. Memang, bagaimana para perampok itu tahu di mana kuburan Sanzun berada? Bahkan Yan Zun dan pelayan lainnya tidak tahu rahasia ini. Tapi para perampok itu tahu. Zhu Ti juga tidak tahu mengapa. Suasana menjadi sedingin es dan suram. Suasana yang sangat aneh. Lin Feng tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya melangkah lebih dekat ke sumur kering dan melihat ke dalam. Itu gelap gulita, jadi dia tidak bisa melihat apa-apa. Ada tali selebar ibu jari tergantung di atas sumur. Ada debu di mana-mana. Lin Feng menyentuh debu, tebalnya 1 cm, karena tidak ada yang pernah berada di sana selama puluhan ribu tahun. Rasa ingin tahu Lin Feng terangsang. Orang macam apa yang membangun sesuatu di atas kuburan Sanzun? Jika istana ini tidak hancur, akan terlihat sama bagusnya dengan istana kota San. Namun, bangunan itu sudah benar-benar jompo. Sumur kering juga lapuk. Ember hampir pecah berkeping-keping. Suasananya suram. Sulit membayangkan apa yang terjadi di sini. Aku ingin masuk ke dalam dan melihat. Lin Feng mengerutkan kening. Dia bersiap untuk pergi ke sumur. Lin Feng, bagaimana jika di dalam berbahaya? Tanya Zhu Ti, melompat di depan Lin Feng untuk menghentikannya. Tuan, apakah kamu lupa bahwa aku memiliki pasukan mayat iblis? Mereka semua adalah dewa tertinggi setengah besar. Kamu pikir apapun bisa terjadi pada aku dengan 108 dewa tertinggi setengah? Petik 2. Lin Feng tersenyum padanya dengan geli. Zhu Ti menarik napas dalam-dalam. Memang, dia sudah lupa tentang pasukan mayat iblis. Mereka semua dewa tertinggi setengah besar. Mereka bisa dengan mudah mengalahkan para pembudidaya dari lapisan dewa agung ketiga atau 4. Yah, kita masih harus berhati-hati, kata Zhu Ti. Mungkinkah ada sesuatu yang lebih mengerikan dari 100 dewa tertinggi setengah agung di dalam sumur? Tentu saja, kemungkinan hal seperti itu terjadi hampir nol. Aku tahu, Tuan. Tunggu aku di sini, perintah Lin Feng padanya. Dia berbalik dan melompat ke sumur kering. Zhu Ti melihat ke dalam sumur, tetapi terlalu gelap. Meskipun Lin Feng menggunakan aura salehnya untuk menerangi ruang di sekitarnya, sumur itu terlalu gelap sehingga Zhu Ti tidak bisa melihatnya lagi. Lin Feng jatuh dengan kecepatan luar biasa. Dia mendarat di tanah dengan cepat. Lin Feng tidak mengira sumur itu akan begitu panjang, dalamnya 1000 meter. Berkat auranya yang saleh, dia bisa melihat sekelilingnya. Seperti yang diharapkan, itu adalah kuburan Sanzun. Ada lubang, selebar setengah meter, dan dia bisa melihat istana bawah tanah melalui lubang itu. Istana bawah tanah terbuat dari batu emas. Ada ukiran di dinding, yang bisa dijual dengan harga tinggi di luar. Lin Feng pergi melalui lubang. Itu adalah area tanpa batas dengan batu emas, biru, dan batu giok. Langit-langitnya terbuat dari batu emas. Lantainya terbuat dari batu biru. Itu cantik. Itu tidak terlihat seperti kuburan. Itu tampak seperti tempat tinggal. Lin Feng menuju ke pusat istana. Ada pohon kuno setinggi 100 meter di sana, tetapi sudah mati. Masih ada cabang di lantai. Rasa ingin tahu Lin Feng bahkan lebih terangsang. Tidak ada udara di bawah tanah, jadi makhluk hidup seperti pohon tidak bisa bertahan lebih dari 2 minggu. Lin Feng melirik, dan memperhatikan 2 kamar rahasia. Pintunya tertutup rapat.
Mempertimbangkan ukuran pintu, Lin Feng mengerti bahwa kamar-kamar itu mungkin bahkan lebih misterius daripada aula besar istana pusat. Mereka mungkin ribuan meter panjangnya juga. Lin Feng melihat sekeliling. Dia tidak melihat sesuatu yang aneh. San Zun tidak dimakamkan di sana, jadi tidak ada yang suram, bahkan tidak ada peti mati. Hanya ada 4 patung yang menggambarkan 4 binatang yang saleh. Lin Feng tahu bahwa tidak ada apa-apa di sana. Dia harus pergi dan melihat 2 kamar rahasia. Bagaimana jika tidak ada apapun di dalam mereka? Itu berarti bahwa para perampok telah mengambil semuanya. Lin Feng memiliki 20 mayat iblis keluar. Bahkan jika tidak ada harta, dia membutuhkan mereka untuk berpatroli kalau terjadi sesuatu. Jika sesuatu terjadi, mereka semua akan dikubur hidup-hidup. Lin Feng tidak berani mengambil risiko. Dia harus memikirkan kemungkinan jebakan juga. Membuat 20 patroli mayat iblis agak disayangkan. Itu adalah bahan besar yang digunakan untuk keperluan kecil, tapi Lin Feng tidak peduli, mayat iblis adalah pelayannya. Dia bisa melakukan apa saja yang dia inginkan dengan mereka. 20 mayat iblis mulai berjalan berkeliling dan mencari harta karun, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Tidak ada senjata, tidak ada perangkap, tidak ada. Lin Feng merasa lega, dia sekarang bisa menjelajahi 2 kamar misterius. Dia meninju pintu salah satu dari mereka, dan itu langsung runtuh. Ada ledakan ketika pintu itu runtuh. Lin Feng memasuki ruangan, dan terpana ketika dia tiba di dalam. Ada cahaya keemasan menyilaukan. Lin Feng hampir tidak bisa membuka matanya. Ada emas batangan, batu akik, dan permata berharga lainnya. Ada juga beberapa senjata dan pelet kekaisaran yang saleh. Ada segala macam harta. Lin Feng sangat bersemangat. Dia berjalan ke barang-barang berharga dan batangan emas. Obat-obatan, pelet, senjata kekaisaran yang saleh, senjata ilahi yang agung, ada banyak hal baik di dalamnya. Semua barang itu bisa dijual dengan harga tinggi di rumah lelang. Beberapa yang lain juga berguna untuk keperluan budidaya. Tapi tidak mungkin hanya ini, atau warisan San Zun akan terlalu biasa, Lin Feng berpikir dengan curiga. Jika hanya ada hal-hal yang tersisa, dia pasti akan kecewa. Bab 918, Jiwa San Zun rusak. Subscribe Penatua. Ngomong-ngomong, karena aku di sini, aku tidak punya alasan untuk meninggalkan hal-hal ini di sini, pikir Lin Feng, menggelengkan kepalanya sebelum mengumpulkan semuanya. Mereka pasti akan sangat membantu untuk keperluan budidaya. Lin Feng mengeluarkan sebuah cincin dan meletakkan ingot emas, senjata kekaisaran yang saleh, senjata ilahi yang tertinggi dan pelet di atas ring. Lalu dia meletakkan cincin itu dan melihat sekeliling. Dia sudah mengumpulkan semuanya. Ruangan itu sekarang kosong. Tapi sekarang itu kosong, Lin Feng melihat kompartemen rahasia di dinding. Itu tidak terlalu besar, hanya sebesar telapak tangannya. Jika Lin Feng tidak melihat dengan hati-hati, dia tidak akan menyadarinya. Dia bahkan memperhatikan 2 dari mereka. Kompartemen rahasia mungkin berisi barang yang lebih berharga. Lin Feng berjalan ke dinding dengan bersemangat dan membuka kompartemen rahasia dengan hati-hati. Jika ada sesuatu yang salah terjadi, Lin Feng siap untuk pergi dengan cepat. Ketika dia membuka kompartemen rahasia, cahaya kemasan mengelilinginya dan kemudian Lin Feng tertarik oleh kompartemen rahasia. Uap, kompartemen rahasia menutup sendiri lagi. Hati Lin Feng mulai berdebar saat dia melirik. Aku pikir aku telah terserap, pikir Lin Feng. Dia terpana. Tidak ada perbedaan dari kamar di mana dia sebelumnya. Itu masih sama, dengan 2 kompartemen rahasia. Lin Feng tahu ada sesuatu yang salah. Dia merasa kecil, seolah-olah dia berada di setitik debu. Dia tidak memiliki perasaan itu untuk waktu yang sangat lama, terutama karena dia telah menembus lapisan Half-Grid Supreme God. Tapi kali ini, dia merasa kecil. Itu adalah ruang dan waktu Qi jika aku tidak salah, meskipun dia. Lampu keemasan yang telah menyerapnya sebenarnya adalah ruang dan waktu Qi. Dia tahu dia sekarang berada di dunia palsu. Lin Feng menutup matanya lagi dan memikirkan dunia rohnya. Dia membuka matanya lagi dan pohon kehidupan setinggi 10.000 meter muncul di depannya, dan sebuah gubuk kecil juga muncul di sana. Liu Fei dan Yue Meng dia ada di sana bersama. Perut Liu Fei telah tumbuh lebih besar, dan tidak bisa bergerak dengan mudah. Dia berbaring di kursi ayun. Huo Wu dan para wanita lainnya merawatnya. Lin Hai memandang Lin Feng. Bocah bodoh, masuk, nak, Lin Hai tersenyum, dan menarik putranya ke dalam gubuk. Lin Feng terkejut. Semuanya tampak begitu nyata, tetapi ternyata tidak. Suamiku, kemari. Dengarkan detak jantung bayi itu, Liu Fei tersenyum. Lin Feng menatapnya, Huo Wu, King Feng, dan Huang Nu. Semua wanita tersenyum padanya. Lin Feng menutup matanya lagi. Namun, ketika dia menutup matanya, suara-suara itu tidak berhenti. Dia bahkan merasakan tangan kecil dan ramping Liu Fei dan Huo Wu di pinggangnya. Mereka membelai dia. Lin Feng bahkan memiliki reaksi fisik dan pipinya mulai terbakar. Ada yang salah. Hantu sialan, keluar dari sini. Tidak perlu bersembunyi, teriak Lin Feng. Dia melemparkan pukulan dan kursi meledak. Ketiga wanita itu berteriak dengan menyakitkan, tapi Lin Feng menggertakkan giginya dan mengabaikannya.
Dengan sangat cepat, ilusi menghilang. Ketika Lin Feng membuka matanya lagi, atmosfer telah berubah, dan dia berada di dunia emas lagi. Seorang lelaki tua berdiri di sana. Dia mengenakan jubah emas dan memiliki janggut putih. Dia memiliki sikap makhluk transenden. Lin Feng menatap pria tua itu, tapi pria tua itu membelakangi Lin Feng. Baik Lin Feng maupun orang tua itu tidak berbicara. Udara sunyi senyap. Bagaimana keadaan Sun Country akhir-akhir ini? Tanya lelaki tua itu dengan suara serak dan serak. Lin Feng terkejut dengan suara itu. Dia memandang pria tua itu dengan waspada. Siapa kamu, Tuan? Tanya Lin Feng dengan sangat hati-hati. Aku San Zun, kata pria tua itu tanpa ragu-ragu. Ekspresi Lin Feng berubah drastis. Dia tidak pernah berpikir dia akan pernah bertemu San Zun. San Zun adalah dewa agung yang terkenal pada masa itu. Kenapa kamu? Lin Feng heran. San Zun memotongnya lebih dulu. San Zun melambai dan berkata, kamu tidak perlu bertanya padaku. Katakan padaku bagaimana keadaan Sun Country saat ini. Dia tidak merasa ingin mengobrol. Dia hanya tertarik pada Sun Country, bagaimanapun, dia telah mengabdikan hidupnya untuk Sun Country. Lin Feng tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya. Sun Country mencakup sekitar 10 juta li. Yan sudah mati. Aku membunuh Yan Zhen, kata Lin Feng jujur. Ketika orang tua itu mendengarnya, dia gemetar, tetapi karena Lin Feng tidak bisa melihat wajah orang tua itu, dia tidak tahu apa yang dipikirkan orang tua itu. Tapi Lin Feng juga bisa membayangkan pria tua itu sedih mengetahui bahwa Sun Country telah kehilangan sebagian besar wilayahnya. Kamu membunuh keturunan Yan Zun, teriak San Zun. Dia tiba-tiba berbalik dan menatap Lin Feng. Lin Feng hampir jatuh di bawah ketika pria tua itu berteriak. Wajah lelaki tua itu buram. Selain dua mata, tidak ada apa-apa. Mulut dan hidungnya hanya satu lubang. Kulitnya merah seperti api. Apakah kamu takut karena penampilanku? Aku tidak terlihat seperti San Zun yang kamu bayangkan. Kata San Zun mengejek. Lin Feng mengangguk tanpa berpikir, tapi kemudian dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tuan, apa yang terjadi? Aku bisa merasakan ki dari skill darah dari Grid Tao, kamu adalah salah satu ahli waris aku. Desak San Zun, mengabaikan pertanyaan Lin Feng. Lin Feng mengangguk dengan hati-hati. Karena kamu adalah salah satu ahli warisku, apakah kamu memiliki Tao Skill of General Principles juga? Tanya pria tua itu dengan muram. Ya, aku sudah membacanya dan menerjemahkannya, jawab Lin Feng dengan tulus. Ekspresi San Zun sedikit berubah, tetapi sulit untuk diperhatikan karena wajahnya benar-benar terdistorsi dan buram. Apakah kamu pernah ke Ground Penetrating Ocean of Flames? Tanya San Zun. Ya, tapi aku tidak membahasnya terlalu dalam. Ada apa, Tuan? Tanya Lin Feng hati-hati. Wajahku terbakar di lautan api, kata San Zun, menggelengkan kepalanya dan meletakkan tangannya di sisi kepalanya. Dia tampak kaget, seolah-olah dia masih tidak percaya bahwa dia telah kehilangan wajahnya di tanah Penetrating Ocean of Flames. Tuan, aku pikir salah satu pelayan kamu. Tanya Lin Feng. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Ya, salah seorang pelayan aku melukai aku dan membunuh aku, tetapi wajah aku sudah terbakar di lautan api-api penetrasi. Kamu tidak tahu bahwa aku menciptakan keterampilan dasar prinsip Tao di tanah Penetrating Ocean of Flames, tapi kemudian aku kehilangan akal sehat. Jika tidak, aku tidak akan menulis peringatan itu pada akhirnya. Kamu pasti telah melihat catatan kecil yang aku tulis di sana. Petik 2. Ya, Tuan San Zun, aku melihat peringatan itu, Lin Feng mengangguk. Dia telah melihat peringatan kecil tentang Ground Penetrating Ocean of Flames. Bocah kecil, lautan api penetrasi lautan api adalah salah satu hal yang akan menghancurkan benua di masa depan, tapi aku masih belum mengerti misteri itu. Aku harap kamu bisa menyelesaikan misteri itu. Kamu mengerti? Tanya San Zun serius. Namun, bahkan ketika San Zun ingin terus berbicara, siluetnya menjadi lebih kabur dan ki-nya menjadi sangat lemah. Sudah waktunya, bocah kecil. Jimat Primal Chaos Beast yang disegel ada di kompartemen rahasia lainnya. Ada juga pedang yang setenar Sword of Remote Times, Sword of the Mighty Helm. Aku bisa merasakan ki Primal Chaos Beast di tubuhmu, serta ki pedang dari Remote Times. Ketika kamu mengambil dua hal lainnya, kamu akan memiliki semua warisan aku. Akhirnya, jangan coba-coba memecahkan misteri istana ini dan sumur kering, kamu tidak perlu melakukannya. Pergilah sekarang, bocah kecil. Lin Feng merasakan ruang dan waktu berubah di sekitarnya lagi. Dia muncul kembali di ruangan misterius, dan itu nyata saat ini. Dia telah meninggalkan area palsu. Namun, dia tidak yakin, apakah itu hanya ilusi. Atau apakah itu jiwa San Zun yang hancur. Bab 919, Pedang Helm yang Perkasa. Subscribe Penatua. Lin Feng memikirkannya selama beberapa detik, tetapi kemudian memutuskan untuk melupakannya. Pria tua itu mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu memikirkan hal lain selain warisannya, itu saja.
Lin Feng tidak takut, tetapi dia tidak ingin melakukan sesuatu yang San Zun katakan kepadanya untuk tidak melakukannya sebagai tanda penghormatan, terutama karena dia akan menjadi pewaris nyata San Zun. Lin Feng tidak terlalu memikirkannya. Dia berjalan ke kompartemen rahasia lainnya dan meninju itu. Lubang itu menjadi jauh lebih besar dan dua lubang muncul sebenarnya. Lin Feng bisa merasakan Ki muncul dari mereka. Ki Primal Chaos Beast dan pedang tajam Ki. Orang tua itu tidak berbohong. Kompartemen rahasia berisi Primal Chaos Beast dan Sword of the Mighty Helm. Sobat lama, Primal Chaos Beast lainnya belum mati. Itu di sini. Keluarlah untuk menemui teman lamamu, kata Lin Feng. Dia mengangkat tangannya dan meminta Primal Chaos Beast keluar dari dunia rohnya. Primal Chaos Beast tampak seperti laba-laba 50 cm saat keluar. Itu segera tumbuh raksasa, 100 meter. Sudah lama sembuh, dan memiliki semua cakarnya lagi. Itu bukan dewa tertinggi tingkat menengah lagi, tapi dewa tertinggi tingkat 3 tingkat 3. The Primal Chaos Beast telah berkembang sangat cepat di dunia roh Lin Feng. Dengan tingkat kekuatan itu, dia masih tidak bisa banyak membantu Lin Feng, tapi Lin Feng masih mencintainya sebagai hewan peliharaan. The Primal Chaos Beast meraung dengan lembut. Dia merindukan Lin Feng, dan terus melambaikan ekornya. Dia melihat kompartemen rahasia dengan mata merah darahnya. Lin Feng membuka dua kompartemen rahasia. Dua sinar cahaya muncul dan menerangi istana bawah tanah. Lin Feng memandang sinar lampu. Berangsur-angsur, lampu menyebar. Sebuah pedang tajam dan jimat Qian tersegel muncul. Pedang dan jimat yang disegel pindah ke tangan Lin Feng. Lin Feng meraih pedang di tangan kanannya dan jimat di sebelah kirinya, dan memecahkan segel jimat itu. Energi diluncurkan. Lin Feng membuang jimat itu. Ketika dia melemparkannya, jimat itu meledak. Itu bukan hal yang paling penting, tentu saja. Setelah jimat itu meledak, makhluk raksasa muncul. Energi jimat menghilang. The Primal Chaos Beast di belakang Lin Feng sangat senang melihat Primal Chaos Beast lain. Dua Primal Chaos Beast meraung dengan gembira dan mulai berlarian. Lin Feng terkejut dan melayang ke samping untuk menghindari tertimpa di antara mereka. Lin Feng senang untuk dua binatang, yang mulai memeluk itu sangat lucu. Namun, Lin Feng heran ketika mereka mulai menangis. Primal Chaos Beast bisa menangis. Lin Feng tidak pernah berpikir makhluk seperti itu bisa menangis, karena dia tidak mengira mereka memiliki emosi. Waktu berlalu dengan lambat, kedua binatang itu memeluk dan mengobrol. Mata mereka masih basah. Sementara itu, Lin Feng mulai melihat pedang itu. Pedang helm perkasa juga merupakan pedang yang dicintai San Zun. Sepertinya ada hubungan antara pedang helm perkasa dan pedang waktu jauh, karena mereka terlihat sangat mirip, memiliki lebar yang sama dan panjang yang sama. Pedang helm perkasa, apakah kamu memiliki jiwa pedang leluhur juga? Bisik Lin Feng. Pedang itu berwarna biru dan sangat tajam. Bagaimanapun, karena aku menemukan segalanya, aku bisa mempelajarinya di luar, pikir Lin Feng. Dia berteriak pada dua Primal Chaos Beast, sobat, pergi ke dunia rohku untuk berbicara tentang masa lalu. Aku akan pergi dari sini. Petik 2. Dua Primal Chaos Beast meraung dan menundukkan kepala mereka. Lin Feng mengangguk dan mengulurkan tangan kirinya, lampu biru muncul dan Primal Chaos Beast menghilang ke dunia rohnya. Karena Lin Feng sudah memiliki Primal Chaos Beast, yang baru tidak bisa marah. Itu tahu itu sudah berteman dengan Lin Feng. Ketika Lin Feng melihat seberapa dekat mereka, dia bertanya-tanya apakah mereka pasangan. Lin Feng tidak terlalu memikirkannya. Dia keluar dari sumur kering dan kembali ke istana. Lin Feng, bagaimana hasilnya? Tanya Zuti setelah dia melihat Lin Feng. Orang tua itu khawatir Lin Feng tidak akan keluar, jadi sekarang dia lega. Lin Feng tidak mengatakan apa-apa. Dia baru saja meninggalkan istana Jompo. Mereka terbang ratusan li dan kemudian Lin Feng berhenti. Zuti menatap Lin Feng dengan rasa ingin tahu. Apa yang terjadi di dalam? Lin Feng, kamu? Tanya Zuti. Lin Feng melambai dan memotongnya. Dia mengambil pedang helm perkasa dan memberikannya kepada Zuti. Ekspresi pria tua itu sedikit berubah, dan dia mulai gemetaran. Dia mengangkat kepalanya, ingin bertanya sesuatu, tetapi kemudian bibirnya bergetar, dan kata-kata tidak keluar. Dia melihat pedang biru, itu adalah senjata San Zun, tanpa keraguan. Tapi Zuti tiba-tiba tampak sangat sedih. Tampaknya temannya sudah meninggal. Pedang itu hanyalah senjata ilahi yang tertinggi, tidak lebih dari itu. Pedang helm perkasa dan pedang dari masa-masa terpencil adalah sama, mereka berdua memiliki jiwa pedang leluhur. Menggunakan mereka, San Zun telah membuat Sun Country bangkit. Aku melihat San Zun di kuburan. Aku tidak tahu apakah itu jiwa yang hancur atau seutas tekad, karena itu hanya ilusi. Aku pikir aku telah mencapai tingkat kesempurnaan tertinggi dalam hal kekuatan ruang dan waktu, tetapi ketika aku melihat kekuatan ruang dan waktu San Zun, aku menyadari bahwa aku memiliki banyak hal untuk dipahami. Ketika aku melihat kebanyakan orang, aku dapat menempatkan mereka di dunia yang terisolasi dalam sekejap mata, tetapi ketika menghadapi kekuatan ruang dan waktu San Zun, aku tidak berdaya. San Zun mengajukan beberapa pertanyaan kepadaku. Pada akhirnya, dia hanya menyuruhku untuk mengambil pedang helm perkasa dan binatang Primal Chaos, dan pergi.
Dia mengatakan kepada aku untuk tidak mencoba dan memahami apa kompleks bangunan kuno itu. Petik 2. Selain itu, kata Lin Feng termenung dan tegas. Ketika Zuti mendengar semua itu, dia sudah tercengang, tapi sekarang Lin Feng akan mengatakan kepadanya sesuatu yang bahkan lebih mencengangkan. Lin Feng, apa yang ingin kamu katakan padaku? Tanya Zuti. Lin Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum menggoda, itu sesuatu yang luar biasa, tapi itu fakta. Jadi, katakan padaku, ini semua adalah masa lalu. Itu tidak masalah lagi, kata Zuti mengangguk dan tersenyum. Zuti dulunya adalah salah satu asisten San Zun, tetapi itu adalah masa lalu. Dia mengikuti Lin Feng sekarang. Lin Feng adalah tuan barunya. Tidak masalah apakah San Zun menyembunyikan hal-hal dari Zuti di masa lalu, itu sudah dilakukan dan hilang. Bab 920, bertemu lagi. Subscribe Penatua. Lin Feng menatap Zuti dengan tegas. Lin Feng tidak tahu harus berpikir apa. Wajah San Zun buram. Itu dibakar di tanah penetrating Ocean of Flames. Saat itu, ia menerobos ke lapisan Dewa Agung di lautan api dan kemudian api membakar wajahnya. Dia tidak memiliki kulit lagi, dan hidung serta mulutnya berubah menjadi lubang tunggal. Dia memperingatkan aku bahwa di masa depan, dunia ini akan menghadapi bahaya besar, dan bahwa lautan api penetrasi tanah akan menjadi salah satu penyebabnya. Dia juga mengatakan bahwa jika tanah penetrating Ocean of Flames meledak, seluruh dunia akan meledak dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Lin Feng selesai dengan muram. Dia khawatir, apakah negara keabadian akan berubah menjadi dunia yang sunyi. Ekspresi Zuti berubah, tapi dia tidak terkejut. Ayo pergi, Lin Feng. Sudah waktunya bagi aku untuk memiliki Sword of the Mighty Helm bersama dengan Sword of Remote Times. Dengan begitu, kamu akan memiliki senjata agung yang agung. Kamu juga masih memiliki batu kayu Facun. Dengan itu, kamu dapat membuat pedang lebih tahan, kata Zuti, dengan sengaja mengubah topik pembicaraan. Baiklah. Terima kasih atas kerja keras kamu, Tuan. Lin Feng tersenyum. Dia menempatkan pedang helm perkasa dan orang tua itu di atas cincinnya. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam dan terbang kembali ke Sun City. Dia tidak tahu bahwa pelayan tua dan leluhur Kong telah menunggunya sudah lama. Ketika Lin Feng kembali, sudah siang hari. Langit cerah, matahari terbit. Suhu juga meningkat lagi. Lin Feng mendarat di depan istana dan memasukinya. Para penjaga menatapnya dengan kagum dan hormat. Lin Feng adalah penguasa utama kota San. Lin Feng berjalan ke aula besar dan tiba-tiba merasakan beberapa ki. Dia menyadari ada sesuatu yang salah, karena seharusnya tidak ada orang di dalam. Orang-orang ini sangat kuat. Lin Feng bersiap-siap untuk memiliki 108 mayat iblis keluar. Jika sesuatu terjadi, dia tidak akan sopan, kartu asnya juga berguna untuk melindungi dirinya sendiri jika terjadi bahaya. Servan lama juga merasakan kehadiran Lin Feng. Dia membelai janggutnya dan menunggu. Leluhur Kong dan dewa tertinggi Zidian ada di sisinya. Ancestor Kong tidak seperti di masa lalu, dan tidak terlihat seperti orang tua yang misterius dan misterius lagi. Dia hanya terlihat patuh di sekitar hamba tua. Hehe, dia ada di sini. Seru servan lama, tersenyum penuh percaya diri. Lin Feng tiba di pintu dan melihat 3 orang. Terlepas dari lelaki tua bengkok, yang tidak dikenalnya, ada dewa tertinggi Zidian dan leluhur Kong. Salah satunya adalah gurunya dan yang lainnya adalah dermawannya. Lin Feng perlahan memasuki ruangan. Rasanya seperti dia berada di Tiandao Yuan, bukan di Sun City. Suasananya menindas, dan Lin Feng tidak menyukainya. Dia memandang hamba tua dan memperhatikan bahwa lelaki tua itu sangat kuat, pada lapisan kelima Dewa Agung. Lin Feng belum pernah melihat Dewa Agung yang kuat seperti itu. Bahkan Lei Jingang, hanya, memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung ketiga. Xiemu telah memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung pertama. Fa Kunlun memiliki kekuatan yang kedua. Dia telah membunuh mereka berdua, satu sendirian, dan yang lainnya menggunakan pasukan mayat iblisnya. Satu-satunya orang yang dia temui sejauh ini yang tidak bisa dia bunuh adalah leluhur Do Tian, yang memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung keempat. Lin Feng yakin bahwa orang tua bengkok di depannya adalah salah satu pembudidaya terkuat di negeri keabadian. Tentu saja, Lin Feng bisa membayangkan bahwa sekte Taeking atau sekte manusia kuno yang misterius juga memiliki pembudidaya lapisan ke-6 atau bahkan ke-7 Dewa Agung. Dunia itu perlahan menjadi dunia biasa, semakin tidak misterius, terutama sejak sekte dan klan kuno telah mengumumkan serangan balik mereka. Namun, Lin Feng juga tahu dia masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan untuk menjadi sekuat orang-orang itu. Tapi itu adalah bagian dari pesona dunia ini, bukan? Lin Feng menatap hamba tua. Pelayan tua juga menatapnya. Orang tua itu memindainya dari ujung kepala sampai ujung kaki, tapi Lin Feng tetap waspada. Setelah waktu yang lama, hamba tua itu tersenyum dengan tenang dan mengangguk. Tidak buruk, Ki stabil, bertekad, berbakat itulah yang dibutuhkan Tuan Tiandao Yuan. Petik 2. Ancestor Kong, kata Old Servant, menatap Lin Feng. Lin Feng merasa malu, tapi dia tetap waspada karena orang tua itu memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung kelima.
Bahkan jika dia menggunakan pasukan mayat iblis, dia tidak bisa mengalahkan orang tua itu. Tapi Lin Feng membencinya ketika seseorang menatapnya seperti itu. Itu tidak sopan. Lin Feng bukan objek, dia adalah manusia. Jika Tian Daoyuan ingin dia menjadi tuan mereka, apakah mereka siap untuk mendengarkannya? Atau apakah mereka hanya menginginkan boneka? Pelayan tua, aku di sini, kata leluhur Kong, mengangguk cepat ketika pelayan tua memanggilnya. Leluhur Kong memandang lelaki tua itu dengan hormat dan kagum. Lin Feng tercengang. Leluhur Kong memiliki posisi tinggi di dalam hatinya, seperti legenda yang hidup, tetapi di depan pelayan tua, dia patuh dan tunduk. Dia tidak terlihat bangga dan ilahi lagi. Berikan jimat kepada tuan yang baru, dan kemudian kita akan kembali ke Tian Daoyuan, kata hamba tua dengan tenang. Dia mengambil jimat perak dan memberikannya kepada Ancestor Kong. Leluhur Kong mengambilnya dengan sangat hati-hati, lalu dia berbalik dan berjalan ke Lin Feng. Dia berkata, Tuan, tolong ambil jimat itu. Leluhur Kong menundukkan kepalanya. Dia merasa buruk untuk Lin Feng. Di masa lalu, dia memiliki sikap transenden, tetapi tidak lagi. Lin Feng menghela nafas dengan sedih. Bahkan orang-orang seperti Ancestor Kong harus tunduk ketika menghadapi seseorang yang jauh lebih kuat. Lin Feng memandang Ancestor Kong, lalu mengambil jimat. Apakah itu berarti dia setuju? Leluhur Kong terkejut, dia tersenyum pada Lin Feng dan berjalan kembali ke hamba tua. Dewa tertinggi Zidian tetap diam. Mereka bersiap untuk kembali ke Tian Daoyuan. Ketiga pria itu berjalan melewati Lin Feng. Servant tua tersenyum padanya dengan ceria dan menuju pintu keluar. Lin Feng tidak mengikuti, sebaliknya dia berteriak, berhenti. Leluhur Kong dan Dewa tertinggi Zidian berbalik dan menatap Lin Feng dengan rasa ingin tahu. Namun, Lin Feng hanya tampak tenang. Dia menatap hamba tua dan berkata, berbalik. Pelayan tua tercengang, dan mengerutkan kening dengan marah. Apakah kamu tidak mau mendengarkan aku? Berbalik, teriak Lin Feng ketika dia melihat hamba tua tidak bergerak. Lin Feng, kamu, kata hamba tua. Ekspresi Ancestor Kong dan Supreme God Zidian berubah secara drastis. Mengapa Lin Feng berbicara dengan pelayan tua seperti itu? Diam, aku memiliki jimat, siapa aku? Teriak Lin Feng dengan marah, mengganggu pria tua itu. Dia mengangkat jimat. Apa artinya itu? Dia ingin hamba tua dan Dama Palas mengatakannya. Hehe, kamu ingin menunjukkan seberapa kuatnya kamu. Tidak masalah, aku tidak bisa melakukan apapun terhadap kamu. Tetapi sekarang aku memiliki jimat, jadi aku sekarang adalah tuan dari Tian Daoyuan. Apakah kamu diizinkan mengabaikan pesanan aku? Pria tua, apakah kamu diberdayakan untuk tidak menaati aku? Terima kasih sudah subscribe Penatua.